Semuanya bermula dari sebuah jam kukuk tua yang entah kenapa berlumuran warna merah. Burung kayu kecil di dalamnya tiba-tiba keluar dan mengeluarkan suara khasnya, tepat saat Ryu Kangmin memasang alat komunikasi di telinga. Dengan tenang, dia melaporkan bahwa dirinya sudah tiba di lokasi tujuan dan waktu di Korea menunjukkan pukul 7 malam. Di hadapannya, target yang baru saja ia habisi sudah tergeletak tanpa bergerak, menandakan tugas kecilnya telah selesai. Di tengah ruangan yang gelap dan sunyi, rak-rak berisi berbagai merek rokok justru lebih menarik perhatian Kang Min daripada jasad di lantai. Seragam sekolahnya yang masih tergeletak membuatnya kembali memikirkan satu hal yang paling menyebalkan sejak datang ke negara ini. Karena harus menyamar sebagai pelajar, ia tidak bisa membeli rokok secara bebas. Rasa ingin merokok yang terus menghantuinya membuat Kang Min menyesal karena tidak memenuhi koper dengan tembakau sebelum terbang ke Korea. Kang Min masih ingat ketika anak kecil pun dulunya bisa membeli rokok dengan mudah. Tapi sekarang aturan sudah jauh lebih ketat. Saat menyeberangi jalan, ia menyadari bahwa Korea benar-benar berubah drastis dalam 10 tahun terakhir. Gedung-gedung pencakar langit yang terlihat seperti berasal dari masa depan menjulang di seluruh kota, sementara mobil-mobil mewah berharga fantastis melintas hampir di setiap sudut. Seorang wanita elegan turun dari mobil sport merah dan seketika menarik perhatian banyak orang di sekitarnya. Melihat semua itu, Kang Min menyadari bahwa standar hidup dan perilaku masyarakat sudah meningkat pesat. Namun tak lama kemudian, perhatiannya beralih pada sesuatu yang jauh lebih aneh di sebuah danau dekat sana. Seekor bebek karet raksasa mengapung dengan ukuran yang begitu besar, seolah-olah benda itu sengaja dipamerkan sebagai kebanggaan nasional. Pemandangan konyol itu membuat Kang Min sempat terpaku karena tidak menyangka akan menemukan hal seperti itu di tengah kota modern. Meski hampir seluruh kota sudah berubah, bunga sakura yang bermekaran tetap terlihat sama seperti dalam ingatannya. Seorang anak kecil berlari dengan bersemangat sambil memanggil ibunya untuk memperlihatkan bebek raksasa tersebut. Keluarga itu berjalan dengan gembira sambil bercanda tentang memesan sup bebek untuk makan malam. Kang Min memandang kehangatan mereka dari kejauhan dengan tatapan kosong yang perlahan berubah muram. Pemandangan keluarga itu membangkitkan kenangan masa kecil Kang Min. Dulu, ia pernah berjalan bersama kedua orang tuanya di bawah guguran bunga sakura dan mengira kelopaknya adalah popcorn. Ayahnya menggendong Kang Min kecil di atas bahu, lalu mengajaknya pergi ke bioskop agar mereka bisa menikmati popcorn sungguhan. Ketika ditanya film apa yang ingin ia tonton, Kang Min justru memilih film dewasa yang terdengar lucu baginya, membuat kedua orang tuanya tertawa melihat kepolosannya kembali ke masa kini. Kang Min berjalan seorang diri di bawah hujan kelopak sakura. Ekspresinya tetap tenang, tetapi pikirannya masih terjebak dalam kenangan manis tersebut. Suara misterius dari alat komunikasinya mendadak memanggil dan memutus lamunan itu. Merasa kesal karena tidak diberi waktu tenang sedikit pun, Kang Min memasukkan tangan ke balik jaketnya. Ia mengeluarkan alat pelacak taktis berteknologi tinggi yang mulai berbunyi. Setelah melihat posisi pada layar, Kang Min tahu bahwa waktunya untuk kembali bekerja telah tiba. Perjalanannya membawanya menuju kawasan permukiman sederhana yang berdiri di atas bukit menjelang malam. Di depan sebuah toko kelontong, terdapat papan tua yang menegaskan bahwa rokok dilarang dijual kepada anak di bawah umur. Kang Min berhenti dan mengamati lingkungan tersebut. Setelah berkeliling di antara gedung-gedung mewah, akhirnya ia merasa tiba di tempat biasa yang benar-benar dihuni masyarakat normal. Toko kecil di hadapannya tampak gelap dan sangat sepi. Ia membuka pintu geser, mengumumkan kedatangannya, lalu bertanya apakah ada pegawai atau orang yang menjaga tempat itu. Tidak ada jawaban dari dalam toko. Kang Min pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendekati rak rokok, berniat mengambil sebungkus dan merokok di luar. Namun suara mencurigakan tiba-tiba terdengar dari balik rak. Seorang pria yang sedang jongkok sambil memakan mie instan menegur Kang Min karena seorang pelajar seharusnya tidak merokok. Tanpa panik, Kang Min berdalih bahwa ia hanya sedang membantu ayahnya membeli sesuatu. Ia mengeluarkan kartu kredit hitam kelas tertinggi dan meletakkannya di atas meja kasir, berpura-pura menjadi anak penurut dari keluarga kaya. Penjaga toko itu menatapnya dengan ekspresi serius dan penuh kecurigaan. Untuk mencairkan suasana, Kang Min bercanda bahwa pembelian tersebut bisa dicicil sampai 36 kali. Kang Min mengaku terlalu banyak menonton drama Korea sehingga mengira pria tersebut adalah pemilik toko tradisional seperti yang sering muncul di televisi.
Pria itu menjawab bahwa dirinya sama sekali bukan pemilik asli tempat tersebut dan baru kembali dari luar negeri. Kang Min menyebut pertemuan mereka sebagai kebetulan yang luar biasa. Namun dengan senyum misterius, ia menambahkan bahwa masih ada satu kebetulan lain yang jauh lebih menarik. Kang Min ternyata mengetahui bahwa pria itu pernah bekerja dalam bidang gelap yang sama dengannya. Bahkan sebelum kalimatnya selesai, penjaga toko langsung bergerak dengan kecepatan luar biasa. Ia menerjang sambil mengayunkan pisau cutter untuk menyerang Kang Min secara mendadak. Dengan pisau tergenggam kuat, pria itu menyindir kedatangan seorang pembunuh bayaran dari luar negeri. Dari jarak dekat, penjaga toko menanyakan apakah Kang Min benar-benar datang untuk membunuhnya. Kang Min hanya tersenyum dan memuji lawannya karena memiliki informasi yang cukup bagus. Pria itu menuduh Kang Min telah mengkhianati organisasi, membantai rekan-rekannya sendiri, lalu melarikan diri. Sebagai veteran yang masih setia, ia mengaku dikirim untuk mengakhiri hidup Kang Min. Serangan demi serangan dilancarkan tanpa ampun, tetapi Kang Min selalu menghindar dengan gerakan ringan. Ia mundur menyusuri lorong toko sementara berbagai produk berjatuhan dari rak akibat pergerakan mereka yang begitu cepat. Di tengah pertarungan, veteran tersebut memperhatikan kartu hitam yang masih dipegang Kang Min. Ia menjelaskan bahwa organisasi membagikan kartu dengan warna berbeda untuk menunjukkan tingkatan setiap anggotanya. Kartu hitam adalah penghargaan tertinggi yang hanya diberikan kepada anggota elit terbaik. Penjaga toko itu mengaku belum pernah melihat kartu seperti itu secara langsung sepanjang kariernya. Kang Min menjentikan jari dan mengatakan bahwa menerima pujian dari seorang veteran merupakan kehormatan baginya. Namun sikap santai tersebut justru membuat tatapan lawannya semakin dingin. Kang Min meregangkan tubuh tanpa menunjukkan sedikit pun rasa takut. Ia mengangkat kedua tangannya dan menjelaskan bahwa seluruh senjatanya disita oleh petugas keamanan bandara. Sang veteran merasa kecewa karena pemegang kartu hitam ternyata bisa bertindak seceroboh itu. Dia pun mematahkan sebagian mata pisau cutter, lalu melemparkan pecahan logam tersebut ke arah mata Kang Min sambil mengingatkan aturan pertama dalam pertarungan. Kang Min menahan pecahan itu pada detik terakhir dan membalas dengan menyebut aturan kedua, memanfaatkan gangguan singkat tersebut. Sang veteran melompat dan menyerang dari atas. Benturan senjata mereka menghasilkan percikan terang di tengah toko yang gelap. Bungkus-bungkus produk berterbangan ke segala arah karena kekuatan serangan yang saling beradu, sambil terengah dan semakin marah. Veteran itu menanyakan alasan sebenarnya Kang Min mengkhianati organisasi. Ia mencengkeram lengan Kang Min dan menuntut penjelasan kenapa seseorang dengan kemampuan serta kedudukan setinggi dirinya memilih meninggalkan semuanya. Menurutnya, Kang Min sudah memiliki apapun yang bisa diinginkan seorang pembunuh. Setelah diam sejenak, Kang Min justru menunjuk sebuah kaleng makanan di rak belakang lawannya. Kang Min menjelaskan bahwa menjalani kehidupan yang sama berulang kali setiap hari terasa sangat melelahkan. Ia merasa sesak dan terperangkap seperti sesuatu yang dikurung di dalam kaleng. Sang veteran kembali menerjang untuk mengakhiri pertarungan, tetapi Kang Min menangkis menggunakan benda yang baru saja diambil dari rak. Potongan makanan berhamburan ke lantai, sementara di tangannya kini terdapat tutup kaleng yang tajam. Dengan santai, Kang Min bahkan memuji perumpamaan yang baru saja ia gunakan. Penjaga toko mengejeknya dan bertanya, apakah Kang Min diam-diam pernah mengikuti kelas menulis kreatif. Ia mengambil posisi yang lebih agresif sambil menegaskan bahwa Kang Min sebenarnya memahami kenyataan hidup mereka. Benturan berikutnya kembali menghasilkan percikan api yang menerangi ruangan. Menurut sang veteran, seorang pembunuh hanyalah anjing pemburu yang mengikuti perintah tanpa boleh memilih. Nasib kejam itu akan terus berlangsung sampai hari kematian mereka. Dengan mata penuh amarah, ia mengungkapkan bahwa dahulu dirinya hanya menginginkan satu hal, yaitu kebebasan. Kang Min menghindari tebasan mematikan yang melintas sangat dekat dari tubuhnya. Pria itu mengerahkan satu serangan terakhir. Garis cahaya putih membelah udara, menandakan serangan penentu telah terjadi. Sesaat kemudian, Kang Min sudah berdiri di belakang lawannya dengan noda merah pada jasnya. Tutup kaleng tajam di tangannya juga sudah berlumuran darah segar. Kang Min menduga pria tersebut pasti memperoleh sesuatu sebagai ganti dari kebebasannya. Dengan leher yang mulai berdarah, sang veteran menjawab bahwa ia mendapatkan keluarga. Namun begitu organisasi mengetahui pengkhianatannya, semua orang yang ia cintai langsung dibunuh.
Kang Min mendengarkan kisah tersebut dengan ekspresi serius dan muram. Veteran itu menjelaskan bahwa organisasi selalu mengawasi keluarga setiap anggotanya, kerabat mereka dijadikan sandera agar tidak ada yang berani mengkhianati organisasi. Sambil terus menyerang, ia mengungkapkan bahwa tidak seorang pun benar-benar bebas selama orang-orang tercinta mereka berada dalam genggaman atasan. Benturan keras di tengah lorong membuat gumpalan debu putih meledak dan bingkai foto di rak terjatuh. Kaca bingkai itu pecah akibat tendangan mereka. Sang veteran mengakui bahwa dirinya sangat menyesali pilihan yang pernah dibuat. Luka di dadanya terus mengucurkan darah, dan ia meratapi harga kebebasan yang harus dibayar dengan nyawa semua orang yang paling dicintainya. Saat terjatuh di lantai, ia tertawa seperti orang gila dan mengatakan bahwa Kang Min jauh lebih beruntung. Kang Min memandangnya dengan jijik dan bertanya, apakah pria itu benar-benar bisa melanjutkan hidup setelah mengetahui pengorbanan tersebut. Ratapan dan alasan murah semacam itu justru membuatnya marah dalam ingatan sang veteran. Terlihat pemilik tua toko tersebut yang tubuhnya sudah lemah dan kelelahan. Ketika masih sering berkunjung, pria itu selalu menyarankan agar sang pemilik menutup toko sementara dan beristirahat. Namun lelaki tua tersebut selalu menolak dengan senyum lembut karena masih harus menghidupi keluarganya. Bagi sang veteran, pemilik toko itu merupakan contoh suami dan ayah pekerja keras yang mengorbankan kesehatan demi istri yang sakit serta anak-anaknya. Setiap detik dalam kehidupan sederhananya dicurahkan untuk menjaga toko kecil tersebut tetap berjalan. Sikap itulah yang membuat sang veteran sangat menghormatinya. Pada suatu hari, pria itu menemukan sang pemilik tua sudah meninggal dalam keadaan duduk di kursinya. Peristiwa tragis tersebut menjadi alasan utama ia mengambil alih toko itu. Namun Kang Min tetap menganggap seluruh cerita mengenai pengorbanan tersebut menjijikkan. Baginya, menyiksa dan menghapus diri sendiri demi orang lain tidak sama dengan hidup bahagia. Kang Min mempertanyakan apakah penjaga toko itu benar-benar merasa sedang melindungi siapapun dengan tindakannya. Suara mencurigakan dari langit-langit tiba-tiba menarik perhatian sang pembunuh elit. Sang veteran menuduh Kang Min masih hidup sebagai anjing pemburu buta yang bekerja demi kepentingan orang lain. Sebelum mati, ia memutuskan memberikan satu nasihat terakhir berdasarkan pengalamannya menurut sang veteran. Bagi seorang pembunuh, keluarga sama berharganya dengan nyawa sendiri. Kang Min hanya mengamati langit-langit dengan tenang karena tahu bahaya sebenarnya akan segera jatuh. Tak lama kemudian, sebuah struktur besar runtuh dan menyebarkan puing serta debu ke seluruh toko. Kang Min melindungi wajahnya, sementara sang veteran mengerahkan sisa tenaga untuk melakukan serangan terakhir. Pria itu melompat dengan pisau cutter di tangan sambil menegaskan bahwa lebih baik mati daripada hidup terikat seperti anjing. Dengan senyum gila, ia bahkan rela menggorok lehernya sendiri daripada kembali mengenakan kalung organisasi. Namun tebasannya hanya mengenai udara kosong. Ia terkejut karena Kang Min sudah menghilang dari hadapannya. Kang Min muncul di sisi tubuhnya dan menyindir bahwa mata pisau kecil yang digunakan pria itu terlalu pendek. Ia berjalan melewati sang veteran sambil mengungkapkan bahwa pecahan pisau tersebut sebenarnya sudah ia gunakan untuk melukai leher lawannya. Sang veteran terkejut melihat Kang Min memegang potongan kecil mata pisau di antara dua jarinya. Ia tidak mengerti bagaimana serangan itu bisa terjadi. Kang Min mengingatkan bahwa seseorang harus mengambil kembali proyektilnya setelah melemparkannya. Sang veteran seharusnya memperhatikan kemana pecahan mata pisau tadi jatuh. Itulah aturan ketiga, yaitu tidak pernah membuang senjata sendiri secara sembarangan. Pisau dan berbagai benda tajam kini tergeletak di genangan merah pada lantai toko, berlutut dalam kondisi sekarat. Sang veteran meratapi kekalahannya hanya karena sepotong logam kecil. Ia mulai menyadari bahwa Kang Min mungkin hanya bermain-main sepanjang pertarungan mereka. Namun Kang Min membantahnya dan mengatakan bahwa ia hanya membutuhkan waktu untuk memahami alasan pengkhianatan pria tersebut. Semua tindakan brutal yang dilakukannya sama sekali tidak didorong urusan pribadi. Sang veteran akhirnya memahami seberapa jauh jurang kemampuan di antara mereka. Ia masih mengira Kang Min dikirim oleh organisasi, tetapi anggapan itu ternyata salah. Kang Min mendekati tubuhnya dan berbisik bahwa pria tersebut bukan alasan utama kedatangannya ke Korea. Toko itu hanya kebetulan berada di jalur yang sedang ia lewati. Tujuan sebenarnya, Kang Min adalah seseorang yang jauh lebih penting. Orang tersebut sangat istimewa sampai Kang Min bersedia mempertaruhkan nyawanya sendiri. Sebelum pergi, Kang Min mengingatkan veteran itu mengenai keinginannya untuk memperoleh kebebasan.
Ia berharap pria tersebut akhirnya menemukan kedamaian abadi yang selama ini dicari. Jam kukuk di dinding masih berjalan normal di tengah pemandangan mengerikan itu. Burung kayu kecil kembali keluar sambil mengeluarkan suara khasnya. Kang Min meninggalkan toko dan melaporkan melalui alat komunikasi bahwa pekerjaan kecil tersebut telah selesai. Ia menyalakan rokok dan menilai pertarungan tadi cukup berguna sebagai pemanasan, malam mulai turun, sehingga Kang Min memutuskan sudah waktunya bertindak sungguhan. Ia berjalan menuju keberadaan target pembunuhan utamanya. Dari kejauhan, ia mengamati luasnya kota di bawah langit senja yang kemerahan. Kang Min yakin pekerjaan itu tidak akan terlalu sulit. Meski ia mengeluh karena harus membeli seragam sekolah baru yang masih bersih, keesokan harinya akan menjadi hari yang sangat penting. Operasi eliminasi dimulai di SMA Haneul yang cukup terkenal. Para murid duduk di meja masing-masing dan mengikuti pelajaran seperti biasa. Seorang gadis cantik berambut hitam panjang mengamati aktivitas kelas ketika pintu geser tiba-tiba terbuka. Guru yang sedang menulis di papan tulis ikut menoleh saat seorang murid baru muncul di pintu dengan mengenakan setelan rapi. Kang Min memperkenalkan diri sambil menjelaskan bahwa dokumen-dokumennya belum selesai. Dengan senyum santai, ia malah bertanya apakah ada teman sekelas yang bisa meminjamkannya sebatang rokok. Sikap itu langsung membuat seluruh kelas terdiam. Namun kisah tersebut sebenarnya bermula 1 bulan sebelumnya, di kediaman mewah milik seorang anggota Kongres berpengaruh bernama Emmanuel Santos. Saat itu, Ryu Kang Min berdiri tenang di tengah puluhan pengawal bersenjata. Ia heran kenapa seorang target harus memiliki penjagaan sebanyak itu. Dengan senjata di tangan, Kang Min secara sinis menyarankan agar Emmanuel berjalan sendiri menuju kuburannya. Emmanuel memandang penyusup tersebut dengan dingin dan menantang. Ia menerima bahwa hidupnya mungkin akan berakhir, tetapi meminta satu syarat sebelum dieksekusi. Sang politikus memohon agar istri serta putranya yang sedang menangis ketakutan dibiarkan hidup. Ia menegaskan bahwa keluarganya sama sekali tidak terlibat dalam urusan bisnis gelap yang dilakukannya. Kang Min menerima permintaan itu tanpa ragu. Ia mengizinkan wanita dan anak tersebut pergi karena dirinya tidak pernah menyakiti orang tidak bersalah yang bukan bagian dari kontrak. Itu merupakan aturan pribadi yang tidak akan pernah ia langgar. Emmanuel berpura-pura lega, padahal diam-diam sedang menyiapkan rencana pengkhianatan. Begitu keluarganya dianggap aman, Emmanuel langsung memerintahkan seluruh penjaga elit menembak Kang Min tanpa belas kasihan. Kang Min tetap tenang dan memandang rendah sikap pengecut sang politikus. Emmanuel tersenyum penuh kemenangan karena menduga penyusup itu merupakan anggota dari organisasi pembunuh legendaris bernama Betala. Betala Hotel dan Kasino merupakan tempat mewah yang bersinar terang di tengah malam. Dari luar, bangunan tersebut terlihat seperti kasino kelas atas biasa yang didatangi penjudi kaya dan miliarder dari berbagai negara. Namun di balik kemegahannya, terdapat meja khusus untuk transaksi yang jauh lebih berbahaya. Di tempat itulah kontrak pembunuhan dapat dibeli secara terang-terangan. Seorang klien berkuasa mempertanyakan keberanian kasino tersebut dalam menerima kontrak kematian. Bandar wanita berambut pirang menjelaskan bahwa seluruh operasi mereka berada jauh di luar jangkauan pemerintah. Sang klien mengakui reputasi Betala sebagai pihak terbaik dalam industri pembunuhan memang tidak berlebihan. Meski begitu, ia tetap menginginkan jaminan mutlak bahwa targetnya benar-benar akan mati. Wanita itu menyebarkan kartu remi di atas meja dan menjamin bahwa Betala memiliki para pembunuh bayaran terbaik. Klien diminta memilih satu kartu untuk menentukan orang yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut. Karena sudah memahami sistem peringkat para pembunuh, ia mengamati seluruh pilihan dengan saksama. Pada akhirnya, jarinya berhenti di kartu Asekop. Wanita itu memuji pilihannya karena Asekop merupakan petarung terbaik yang tersedia. Namun jasa pembunuh legendaris tersebut memiliki biaya luar biasa tinggi. Sang klien membuka beberapa kotak penuh keping emas untuk menunjukkan bahwa uang bukan masalah baginya. Ia hanya meminta agar pekerjaan dimulai secepat mungkin. Kembali ke kediaman Emmanuel, halaman rumah mewah tersebut sudah dipenuhi darah. Kang Min menyalakan rokok dengan santai setelah menghabisi seluruh penjaga bersenjata yang menyerangnya. Puluhan tubuh tergeletak, tak bernyawa di sekeliling halaman. Istri Emmanuel memeluk putranya sambil gemetar karena baru saja menyaksikan pembantaian tersebut. Kang Min berjalan melewati keduanya tanpa berniat menyakiti mereka. Ia bahkan menyampaikan permintaan maaf atas kehilangan yang harus mereka alami.
Di belakangnya, tubuh Emmanuel Santos sudah terlempar menghantam dinding dalam keadaan tidak bernyawa. Kontrak as Sekop kembali selesai tanpa kegagalan. Pada masa kini, Kang Min berdiri di depan kelas SMA Haneul dan mengaku belum memiliki kartu identitas sekolah. Ia bersandar pada papan tulis sambil kembali menanyakan rokok kepada para murid. Guru yang sudah berpengalaman sampai harus membetulkan kacamatanya karena tidak percaya dengan sikap murid baru tersebut. Ia menuntut Kang Min menghormati aturan dan otoritas sekolah. Para murid mulai berbisik, tetapi Kang Min tetap berdiri dengan percaya diri. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Ryu Kang Min dan menyembunyikan identitas asli sebagai pembunuh bayaran, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Dia mengaku berasal dari kota jauh dan hanya ingin menjadi murid biasa yang belajar demi masuk universitas bagus. Dengan begitu, sang as Sekop resmi memulai misi penyamarannya sebagai pelajar SMA. Kang Min berpikir pembunuhan mencolok akan sulit dilakukan di negara dengan sistem keamanan sebagus Korea. Namun baginya, anggapan tersebut hanyalah alasan yang ia berikan kepada atasan. Tujuan pribadinya sebenarnya jauh lebih sederhana. Kang Min hanya ingin berpura-pura menjadi pelajar normal agar bisa menikmati kehidupan sekolah yang tidak pernah ia miliki. Sebelum menghabisi target, ia berniat bergaul dengan semua teman sekelas dan menikmati hari-harinya. Di balik rencana itu, Kang Min teringat kembali pada kasino Betala yang dipenuhi lampu terang serta meja permainan kosong. Bandar Pirang memberitahunya bahwa target berikutnya merupakan warga Korea yang tinggal di Seoul. Kang Min menerima tantangan untuk pergi ke Korea, tetapi ada satu masalah besar dalam misi tersebut, organisasi sama sekali tidak mengetahui seperti apa orang yang harus ia bunuh. Kang Min sampai kebingungan karena misi itu terdengar tidak masuk akal. Wanita tersebut hanya menyerahkan sebuah amplop coklat dari klien yang berisi nama target. Tidak ada foto, alamat, riwayat, atau informasi pribadi lain yang bisa digunakan. Dokumen resmi Betala pun menegaskan bahwa hanya nama tersebut yang mereka miliki. Kang Min membaca berkas itu sambil menghitung berbagai risiko berburu seseorang dengan informasi sesedikit itu. Meski rumit, tantangan tersebut justru membuatnya tertarik. Ia segera memulai penyelidikan awal dan menemukan bahwa targetnya terdaftar sebagai murid di kelas yang sama dengannya. Kang Min mendatangi ruang kelas untuk memulai pengawasan. Namun sesampainya di sana, ia menemukan masalah lain karena target tersebut sudah lama, tidak pernah mengikuti pelajaran. Dari celah pintu geser, Kang Min memperhatikan sebuah bangku kosong di dekat jendela. Bangku itulah yang seharusnya ditempati orang yang sedang ia cari saat berjalan di lorong. Kang Min melihat sekelompok berandal menghalangi jalan. Seorang murid bertato sedang menghina dan mendorong anak lain ke dinding. Kang Min tidak tertarik ikut campur, sehingga ia hanya menyelip di tengah keributan tersebut. Korban yang didorong sampai jatuh keras ke lantai, sementara para pelaku menertawakannya. Kang Min dengan santai bertanya, apakah pintu otomatis di lorong itu sedang rusak karena semua orang berdiri menghalangi jalan. Komentar aneh tersebut membuat sebagian murid menertawakannya. Gadis berambut panjang yang berada tak jauh dari sana ikut tersenyum karena merasa ucapan itu lucu. Ia menjelaskan kepada teman-temannya bahwa Kang Min merupakan murid pindahan baru. Kelompok berandal itu kemudian mendekati Kang Min dan bertanya kenapa ia berjalan sendirian. Kang Min tersenyum misterius sambil mengaku belum memiliki teman di sekolah. Dia menyadari bahwa situasi tersebut merupakan kesempatan sempurna untuk menjalankan rencana cadangan. Beberapa saat kemudian, mereka berkumpul di halaman belakang dan Kang Min menyalakan rokok untuk bersantai, demi terlihat seperti anak biasa. Kang Min tertawa dengan cara berlebihan dan agak canggung. Para berandal justru menganggap gaya merokoknya aneh tetapi cukup menggemaskan. Ketua kelompok berjongkok di sebelahnya dan memastikan apakah Kang Min benar-benar berasal dari luar kota. Kang Min tersenyum, percaya diri sambil mengaku sebagai penduduk asli Daejeon karena membutuhkan sekutu dan sumber informasi. Kang Min mulai membentuk kepribadian palsunya. Dia mengarang berbagai cerita liar mengenai pesta serta reputasinya di sekolah lama yang sebenarnya tidak pernah ada. Gadis berambut panjang mendengarkan dengan antusias dan menyimpulkan bahwa Kang Min pasti pernah menjadi bos besar di sekolah sebelumnya. Ketua kelompok pun percaya bahwa murid tenang tersebut memiliki masa lalu yang menarik. Dia mengulurkan tangan dan mengajak Kang Min menjadi bagian dari kelompok mereka. Kang Min menerima jabatan tangan itu karena tahu para berandal tersebut dapat menjadi kontak pertamanya.
Mereka lalu berjalan bersama melintasi jalan saat matahari mulai terbenam. Kang Min berada paling depan dengan postur tegap dan penuh percaya diri. Teman-teman barunya bertanya, apakah Kang Min akan langsung pergi mengikuti kelas tambahan malam? Dia menghela napas dan mengaku sama sekali tidak memiliki keinginan untuk belajar. Kang Min memperhatikan mereka naik bus sekolah, sementara sang ketua mendoakan keberuntungannya. Setelah kendaraan kuning itu menjauh, ia berdiri di trotoar sambil merapikan dasi merahnya. Di balik penyamaran tersebut, Kang Min kembali teringat masa kecilnya. Dahulu, ia pernah menangis sendirian di dalam mobil gelap sambil memanggil kedua orang tuanya. Kang Min kecil meringkuk ketakutan dan tidak memahami apa yang sedang terjadi. Beberapa pria kemudian memerintahkan agar anak itu segera dibawa ke kapal. Kang Min dikurung di dalam kabin gelap. Para penculik berniat mengirimkannya kepada organisasi misterius bernama Angelo. Seandainya peristiwa mengerikan tersebut tidak pernah terjadi, Kang Min yakin kehidupan normal sebagai seorang murid seharusnya menjadi kenyataan, bukan hanya penyamaran. Pikiran itu membuat langkahnya sempat melambat. Di tengah perjalanan, gadis berambut panjang kehilangan keseimbangan dan refleks berpegangan kuat pada lengan Kang Min agar tidak jatuh. Dia tersenyum lega karena hampir saja tersungkur di tengah jalan. Beberapa teman lain memanggil mereka dan memutus momen singkat tersebut. Ketika ditanya apakah akan langsung pulang, gadis itu mengaku sangat lelah setelah hari pertama sekolah. Namun, senyum nakalnya menunjukkan bahwa ia sedang merencanakan sesuatu. Kang Min bingung ketika gadis itu mengajaknya pergi ke suatu tempat untuk bersantai. Mereka akhirnya memasuki sebuah kamar dengan pencahayaan merah muda yang mencolok. Kang Min kagum melihat tempat yang begitu nyaman, lengkap dengan lampu hangat dan ranjang empuk. Namun ia langsung tegang ketika gadis tersebut mulai melepaskan jaket. Gadis itu menunjukkan televisi besar, konsol permainan modern, serta rak berisi mie instan apabila Kang Min merasa lapar. Dengan senyum penuh maksud tersembunyi, ia juga menyiratkan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih menarik daripada makanan. Gadis itu naik ke ranjang, melempar pakaian luarnya ke lantai, lalu meminta Kang Min memilih apa yang ingin dilakukan lebih dulu. Saat gadis tersebut mendekat dengan sikap menggoda, Kang Min akhirnya menyadari bahwa dirinya sudah masuk ke dalam jebakan yang direncanakan. Sekelompok berandal mendadak keluar sambil merekam mereka menggunakan ponsel. Mereka tertawa keras dan mengejek Kang Min yang dianggap sudah ketakutan. Gadis itu pun ikut tertawa sambil menanyakan apakah aktingnya cukup meyakinkan. Seorang pria bertubuh besar dengan tato di lengan maju dan memanggil Kang Min menggunakan nama lengkap serta kota asal palsunya. Ia menanyakan apakah Kang Min mengenal seseorang bernama Lee Seong-won. Menurutnya, Seong-won sangat marah dan minum banyak setelah mendengar kabar mengenai kepindahan Kang Min. Sang ketua kemudian membocorkan kelemahan, memalukan Seong-won yang tidak kuat minum karena memiliki penyakit sejak kecil. Namun ketika mereka menghubungi Seong-won, orang tersebut mengaku sama sekali tidak mengenal Kang Min. Kelompok itu sadar bahwa cerita mengenai masa lalunya hanya kebohongan untuk memulai kehidupan baru. Kang Min mengangkat kedua tangan dan berpura-pura menyerah. Ketua berandal kemudian menetapkan bahwa mulai sekarang Kang Min akan menjadi pesuruh pribadi mereka. Salah satu anak menampar wajah Kang Min dengan keras tanpa memberi kesempatan menjelaskan. Para berandal mendekat untuk melanjutkan pemukulan sambil menertawakan penderitaannya. Mereka merobek seragam Kang Min karena ingin melihat apa yang disembunyikan murid baru tersebut. Namun ketika bagian belakang pakaiannya terbuka, sang ketua mendadak membeku. Seluruh kelompok mundur ketakutan setelah melihat bekas luka mengerikan pada tubuh Kang Min, punggung, dada, dan perutnya dipenuhi bekas tusukan serta luka tembak lama. Keheningan langsung menyelimuti kamar, karena tanda-tanda tersebut memperlihatkan bahwa Kang Min memiliki masa lalu pertarungan yang brutal dan mematikan. Ia bukan anak polos yang bisa mereka jadikan korban, dia tempat lain. Seseorang sedang membahas misi misterius yang hanya memiliki satu nama target. Seorang sekretaris pirang menyerahkan berkas rahasia di atas meja kepada atasannya. Pria tersebut langsung menolak pekerjaan itu dan mendorong kembali dokumennya. Menurutnya, mustahil menerima misi karena ribuan orang bisa memiliki nama yang sama. Atasan berambut panjang itu juga memahami risiko perjalanan ke Korea Selatan. Setelah menyelesaikan pekerjaan, Kang Min harus segera kembali ke markas rahasia Betala. Namun ia khawatir kenangan tentang keluarga lama akan memengaruhi penilaian Kang Min. Keinginan menemukan orang-orang tercinta bisa membuatnya melakukan kesalahan yang berbahaya.
Apabila itu terjadi, organisasi akan memburu seluruh keluarga biologis Kang Min. Sang atasan mencoba meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja sambil memegang pistol dengan sikap mengintimidasi. Sekretaris Pirang kemudian menjelaskan bahwa permintaan kali ini berbeda dari misi sebelumnya. Sebagai imbalan, Betala Corporation menawarkan bayaran yang tidak mungkin ditolak. Bayaran tersebut bukan uang, melainkan kebebasan permanen dari organisasi. Kang Min sampai menjatuhkan revolvernya ke meja setelah mendengar tawaran itu. Ia memastikan apakah benar dirinya bisa memperoleh kebebasan yang selama ini diimpikan. Sekretaris itu menegaskan bahwa setelah pekerjaan selesai, Kang Min tidak akan pernah diwajibkan kembali ke Betala, kembali ke kamar. Para berandal masih membeku melihat tubuh penuh luka tersebut. Gadis dan seluruh komplotannya mundur sambil gemetar. Kang Min menampilkan senyum mengerikan karena menyadari pertarungan tidak dapat dihindari. Meski begitu, ia tetap berpegang pada aturan pribadi untuk tidak menyakiti orang yang bukan targetnya. Kecuali mereka menyerang lebih dulu, Kang Min memperingatkan bahwa prinsip tersebut merupakan aturan utama dalam hidupnya. Begitu salah satu pelaku bergerak, ia langsung menghantam wajahnya dengan pukulan dahsyat sampai darah menyembur. Berandal lain mencoba bereaksi, tetapi serangan Kang Min melemparkannya jauh ke belakang. Gadis tersebut hanya bisa terpaku melihat rekan-rekannya yang kuat tumbang dalam hitungan detik. Seorang anak lain berteriak ketakutan setelah menyadari betapa tidak masuk akalnya kekuatan Kang Min. Sang pembunuh menghela napas karena mengendalikan kekuatan asli ternyata jauh lebih sulit daripada perkiraannya. Dia menoleh dingin kepada ketua kelompok dan memerintahkannya maju sebagai lawan berikutnya. Sambil merapikan lengan seragam yang sudah robek, Kang Min bersiap menyelesaikan pertarungan. 6 tahun sebelumnya, di Pulau Gurun pribadi, kamatan milik organisasi Betala, suara pengeras mengumumkan bahwa 7 menit ujian sudah berlalu. Peserta hanya memiliki waktu 3 menit lagi sebelum batas akhir. Jauh di dasar laut, gelembung udara naik dari seorang anak yang berjuang mati-matian dalam kondisi terantai. Anak itu adalah Ryu Kang Min, rekrutan nomor 55 yang harus menjalani pelatihan kejam Betala. Ketika waktu mencapai 8 menit, dia masih terjebak di bawah air. Udara di paru-parunya hampir habis, sementara tekanan laut membuat dadanya serasa akan meledak. Permukaan air di atas terlihat tenang, sangat bertolak belakang dengan penderitaan mematikan di bawahnya. Tak lama kemudian, rantai yang sudah terputus terlihat di dasar pasir. Kang Min berhasil melepaskan diri dan muncul di pantai dengan seekor gurita merah muda kecil menempel di kepala. Ia jatuh ke pasir sambil mengeluh karena nyaris menjadi santapan ikan. Dengan tubuh penuh rasa sakit, Kang Min merasa neneknya yang sudah berada di surga belum siap menerimanya. Ia menarik napas dalam-dalam di bawah terik matahari. Namun suara pistol yang dikokang terdengar tepat di sampingnya. Seorang instruktur berotot dan bertato mengarahkan senjata sambil menyatakan Kang Min melewati batas waktu sebanyak 1 menit. Menghadapi ancaman kematian, Kang Min bercanda dalam hati agar sang nenek setidaknya memberinya kesempatan memilih cara mati. Suara tembakan menggema di seluruh pulau dan membuat burung-burung berterbangan dari pepohonan. Bendera dengan lambang emas Betala Corporation berkibar di bawah langit biru. Namun, tembakan itu tidak mengenai Kang Min. Instruktur berkacamata hitam justru mengeluh kesakitan setelah rekrutan tersebut bereaksi dengan kecepatan luar biasa. Dalam posisi terbalik, Kang Min menggunakan tiang bendera untuk melucuti pistol sang instruktur melalui gerakan aneh tetapi efektif. Pria itu kagum karena Kang Min mampu memanfaatkan benda apapun di sekitarnya untuk bertahan hidup. Ia menanyakan apakah gerakan tadi hanyalah upaya putus asa untuk melarikan diri dari kematian. Kang Min menjawab bahwa itu bukan tindakan nekat, melainkan perhitungan sederhana. Ia sudah mengetahui bahwa peluru pertama dalam revolver tersebut hanyalah peluru kosong untuk mencegah kecelakaan latihan. Kang Min mengokang pistol sekali lagi dan memperingatkan bahwa peluru berikutnya asli. Senjata itu diarahkan lurus ke depan sambil menanyakan apakah instruktur sudah siap. Tembakan kedua pun menggema, menandai awal legenda pembunuh paling berbahaya milik Betala. Dia masa kini, papan neon menerangi malam kota Korea yang ramai. Para berandal di kamar masih terdiam saat memandangi tubuh rekan mereka yang tergeletak. Mereka menelan ludah karena baru menyaksikan kekejaman murid pindahan yang sebelumnya terlihat begitu tenang. Kang Min membersihkan tangannya sambil mengeluh karena seluruh kancing seragam barunya terlepas. Salah satu lawan berkeringat dingin dan tidak berani bergerak. Kang Min berjongkok untuk memunguti kancing-kancing yang berserakan di lantai.
Bagian pertama rencananya adalah menciptakan alasan yang masuk akal agar pertarungan tersebut tidak terlihat seperti serangan sepihak. Ia membutuhkan situasi yang tampak sebagai perkelahian bersama supaya tidak ada yang mencurigai tujuan sebenarnya. Saat Kang Min kembali mengeluhkan seragamnya, matanya memperhatikan sebuah tabung pemadam kebakaran. Seorang berandal yang marah mengangkat tabung berat itu dengan kedua tangan dan berusaha menghancurkan kepalanya. Sebelum serangan mengenai sasaran, Kang Min bergerak dan membuat penyerang tersebut menerima benturan keras. Anak itu kehilangan keseimbangan serta mulai mengeluarkan darah dari mulut. Dengan ekspresi datar, Kang Min mengingatkan bahwa dirinya tidak memiliki asuransi kesehatan untuk mengganti kerusakan tabung pemadam yang sudah penyok jatuh ke lantai. Pemandangan kekuatan brutal tersebut membuat berandal lain semakin panik. Kang Min lalu mencengkeram wajah lawan berikutnya menggunakan satu tangan. Dia membanting tubuh anak tersebut ke lantai dengan mudah sambil mengatakan bahwa perusahaan asuransi lawannya pasti harus membayar sangat mahal. Benturan itu menghancurkan berbagai perabot kamar. Gadis yang terlibat dalam jebakan menutup mulut dengan tangan gemetar. Ia semakin putus asa ketika melihat ranjang kayu yang kokoh sampai patah menjadi dua. Salah satu berandal bertanya dengan kebingungan apa sebenarnya yang diinginkan Kang Min. Mereka mulai berteriak memohon ampun agar tidak dipukuli lagi. Kang Min mengabaikan teriakan tersebut dan bertanya tentang satu teman lain dari kelompok mereka. Murid yang dimaksud berasal dari kelas lain dan hampir tidak pernah mengikuti pelajaran. Kang Min mendekat secara perlahan dan ingin mengetahui di mana murid bermasalah itu berada sekarang. Tatapan pembunuhnya membuat seorang berandal menelan ludah. Anak itu terlalu takut untuk menjawab dan mencoba berlari secepat mungkin. Ia masuk ke kamar mandi sambil berteriak bahwa dirinya tetap akan dipukuli. Meskipun memberikan informasi, pintu kamar mandi dibanting dan dikunci, tetapi gagangnya segera berputar perlahan. Kang Min membuka pintu sambil menjamin tidak akan memukulnya selama anak itu mau bekerja sama. Berandal yang terpojok tampak bingung ketika mendengar nada suara tenang tersebut. Namun, begitu Kang Min masuk, anak itu seolah menghilang dari ruangan. Kang Min memperhatikan setiap sudut kamar mandi yang tiba-tiba sunyi. Berandal tersebut mendadak muncul dari belakang dan melilitkan selang logam ke lehernya. Ia tertawa bangga karena pelarian ketakutan tadi sebenarnya hanya jebakan untuk menyiapkan penyergapan, tanpa mengerahkan banyak tenaga. Kang Min mematahkan selang logam tersebut menggunakan tangannya. Anak itu membeku ketika melihat senjata daruratnya hancur menjadi beberapa bagian. Kang Min mengatakan bahwa dirinya juga memahami cara beraksi seperti dalam film laga. Sebuah serangan spektakuler menghantam tubuh lawannya dan melemparkannya ke dinding kamar mandi. Benturan tersebut menghancurkan dinding serta memecahkan pipa air. Semburan air memenuhi ruangan. Sedangkan berandal itu terjatuh dalam keadaan basah dan tidak sadarkan diri. Dari luar, gadis tersebut menjerit melihat tingkat kekerasan yang terjadi. Ia berusaha membujuk ketua kelompok agar segera melarikan diri menggunakan skuter listrik. Kang Min menggerutu bahwa seluruh kekacauan itu bisa dihindari seandainya mereka langsung memberikan jawaban. Melihat Kang Min semakin dekat, gadis tersebut menampar wajah ketua kelompok berkali-kali agar tersadar dari lamunannya. Sang ketua akhirnya bereaksi dan mencengkeram gagang pintu dengan kuat. Ia mengungkapkan bahwa dahulu dirinya merupakan atlet berbakat dalam tim MMA junior nasional. Dia pernah menjadi unggulan untuk memenangkan kejuaraan dan memperoleh banyak uang dari pertarungan profesional. Namun pilihan hidup yang salah membuat semua kejayaan tersebut hilang. Sambil menggenggam medalinya dengan penuh amarah, dia mengulurkan lengan bertato dan bersiap menghancurkan tengkorak Kang Min menggunakan tangan sendiri. Sang pembunuh tetap tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, dia tertawa penuh kegembiraan karena akhirnya menemukan lawan yang terlihat sedikit kuat. Ketua berandal menerjang sambil meneriakkan nama Kang Min dengan kebencian. Ia menantang Kang Min bertarung sampai salah satu dari mereka hancur. Ledakan benturan mengguncang dinding kamar dan membuat seluruh perabot bergetar hebat. Kekuatan pertarungan mereka bahkan terdengar sampai kamar sebelah. Seorang pemuda yang sedang bersama kekasihnya mengeluhkan kebisingan dari ruangan samping. Dengan tawa gugup, ia mencoba menganggap suara tersebut bukan masalah besar. Sang gadis bertanya, apakah mereka hanya akan duduk mendengarkan keributan aneh itu. Pemuda tersebut justru menyarankan agar mereka membalas kebisingan tetangga dengan membuat suara yang lebih keras. Ia melompat ke atas ranjang dengan penuh semangat.
Namun dinding di antara kedua kamar mendadak meledak dan tubuh seseorang menembus tumpukan bata. Pemuda itu membeku karena tidak percaya dinding di sampingnya benar-benar hancur. Ketua berandal terlempar ke kamar sebelah dan jatuh tidak sadarkan diri di atas puing-puing. Kang Min memandangi kehancuran tersebut sambil menyindir buruknya kualitas konstruksi bangunan. Ia sudah memperhitungkan bahwa setelah ketua mereka tumbang, seluruh kelompok akan kehilangan keberanian. Gadis bernama Hian menangis putus asa sambil mengguncang gagang pintu yang rusak. Saat bayangan gelap muncul di belakangnya, Kang Min dengan tenang bertanya apa yang sedang ia lakukan. Kang Min membuka pintu geser tanpa kesulitan dan menunjukkan bahwa petunjuknya hanya meminta pintu didorong. Hian jatuh berlutut sambil menangis dan memohon agar Kang Min boleh melakukan apa saja, asalkan tidak menyakitinya. Dengan senyum tipis, Kang Min menenangkan gadis itu dan menjelaskan bahwa sejak awal ia tidak berniat menyerangnya. Ia hanya membutuhkan sebuah bantuan. Kang Min berjongkok sejajar dengan Hian dan memegang rambutnya secara hati-hati. Bantuan tersebut merupakan tugas rahasia yang hanya bisa dilakukan oleh gadis itu. Kang Min bertanya apakah ia dapat dipercaya, dan Hian langsung mengangguk tanpa berani membantah. Puas melihat kerjasamanya, Kang Min mulai menjelaskan bagian pertama dari rencana yang berkaitan langsung dengan murid bermasalah yang sedang ia cari. Sementara itu, di sebuah bangunan gelap di tengah kota, sekelompok penjahat sedang menjalankan bisnis ilegal. Tangga sempit menuju ruang bawah tanah lembab yang dilindungi pintu besi. Di dalam markas tersebut terdapat loker beton bernomor, komputer, serta berbagai alat perekam video. Salah seorang anggota bersorak ketika melihat saldo mata uang kripto mereka terus bertambah. Mereka merayakan kesuksesan karena satu video pribadi yang bocor berhasil menghasilkan pendapatan terbesar sepanjang bisnis tersebut berjalan. Sang bos duduk di kursi mewah sambil memakan ikan mentah dan menyatakan bahwa sesuatu yang segar selalu terasa lebih nikmat. Para bawahan menjilat dengan ikut memuji makanan mahal tersebut. Meja mereka dipenuhi makanan serta minuman mewah yang dibeli dari keuntungan kotor. Bos itu memeriksa statistik situs melalui ponsel dan tersenyum lebar melihat keuntungan yang tidak berhenti meningkat. Jumlah pengunjung bahkan hampir membuat situs mereka lumpuh. Video rahasia yang digunakan untuk memeras korban dijual dengan harga tinggi kepada orang-orang di internet. Sang bos mengejek para pembeli yang bersedia menghabiskan uang sungguhan hanya untuk menyaksikan rekaman memalukan orang lain. Dengan bangga, ia mengangkat sumpit dan merayakan keberhasilannya mengeksploitasi kelemahan para pelajar SMA. Seorang bawahan menyarankan agar markas segera dipindahkan sebelum polisi berhasil melacak alamat internet mereka. Namun sang bos tertawa dan meyakinkan semua orang bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Semua berkas dikirim melalui akun Telegram yang dianggap aman. Server mereka diarahkan melewati luar negeri, sehingga lokasi kantor diyakini mustahil ditemukan. Sang bos bahkan membual bahwa FBI sekalipun tidak akan mampu melacak mereka. Tepat pada saat itu, ketukan tajam terdengar dari pintu besi ruang bawah tanah. Seluruh anggota memandang ke arah pintu karena tidak mengerti siapa yang bisa menemukan markas tersebut. Melalui jendela kecil, mereka melihat siluet seorang pemuda berdiri diam di lorong. Sang bos memberi isyarat agar bawahan botaknya memeriksa pengunjung tersebut. Pria botak itu membuka pintu dan mendapati seorang pemuda berambut pirang mengenakan jaket bergambar kelinci yang memegang 2 pistol. Tanpa menunjukkan rasa takut, pemuda tersebut menanyakan video-video yang mereka sebarkan. Dia melangkah masuk tanpa izin dan memastikan apakah tempat itu merupakan pusat distribusinya. Sang bos menilai penampilannya dari atas ke bawah, lalu mengejek bahwa ia bahkan tidak terlihat seperti polisi yang sedang menyamar. 4 pria bertubuh besar mengepung pemuda pirang tersebut. Mereka menyebut berbagai nama geng lokal dan menuntut penjelasan mengenai kelompok yang mengirimnya dengan tenang. Pemuda pirang itu membuka sedikit jaketnya dan memerintahkan mereka segera menghapus seluruh video ilegal dari internet. Seorang bawahan gemuk berdiri di hadapannya dengan sikap merendahkan. Dia menghina penampilan pemuda tersebut dan menyuruhnya berhenti bergaya. Pria bertato lain kehilangan kesabaran dan bersumpah akan membuat sang penyusup ketakutan. Para kaki tangan tertawa sambil membuat berbagai lelucon kasar. Namun suara tembakan keras mendadak membelah udara. Darah menyembur ke wajah orang yang sebelumnya sedang tertawa. Salah satu penyerang jatuh berlutut sambil memegangi sisi kepalanya karena telinganya hancur terkena tembakan jarak dekat.
Pria botak berteriak karena pendengarannya terganggu oleh suara pistol yang meledak begitu dekat. Dalam gerakan cepat dan tanpa belas kasihan, pemuda pirang menempelkan laras panas ke pelipisnya. Tembakan berikutnya melemparkan tubuh pria itu ke belakang. Para penjahat yang tersisa membeku melihat genangan darah di lantai. Mereka baru menyadari bahwa pemuda tersebut membawa pistol sungguhan. Laras senjatanya masih mengeluarkan asap, sementara wajahnya terkena cipratan darah. Dengan nada dingin, ia mengulangi perintah agar video itu segera dihapus. Sang bos berusaha meyakinkan dirinya bahwa tembakan tadi mungkin bukan peluru asli. Tetapi, tubuh para bawahannya membuktikan sebaliknya, seorang penjahat tiba-tiba menerjang untuk merebut pistol. Refleks pemuda pirang jauh lebih cepat, dan satu tembakan jarak dekat langsung merobohkan penyerang tersebut. Ia melangkahi tubuh korban tanpa penyesalan sambil kembali memerintahkan mereka menghapus rekaman. Bawahan gemuk mencoba berlari dan berteriak bahwa senjata tersebut mungkin hanya pistol mainan berkekuatan besar. Meskipun mulutnya menyuruh rekannya agar tidak takut, tubuhnya sendiri gemetar hebat. Dua penjahat tersisa akhirnya maju bersama untuk menetralkan penembak tersebut. Gambar kelinci pada jaket pemuda pirang seolah mengejek ketidakmampuan kelompok itu. Dua tembakan presisi kembali dilepaskan dan langsung menumbangkan keduanya. Tubuh terakhir jatuh berat ke lantai, mengakhiri seluruh perlawanan. Pemuda pirang berdiri di antara para penjahat yang sudah tidak bernyawa. Ia menyimpan senjatanya dan berjalan mendekati sang bos yang mundur ketakutan menuju brankas kantor. Pria itu berusaha mengumpulkan tumpukan uang sambil masih tidak memahami bagaimana pistol kecil bisa menghasilkan kerusakan sebesar itu. Sang bos sempat terpikir menghubungi polisi, tetapi laras dingin sudah menempel di dahinya. Pemuda pirang menatap dari atas dan menuntut agar rekaman tersebut dihapus untuk terakhir kalinya. Jika tidak bekerja sama, pria itu akan berakhir seperti seluruh bawahannya. Karena ketakutan, sang bos berjanji akan melakukan apapun. Ia menjelaskan bahwa pemuda tersebut hanya perlu mencabut penyimpanan data dari perangkat, lalu menghancurkannya. Meski nyawanya terancam, sang bos masih penasaran kenapa orang asing itu bertindak sejauh ini. Ia menduga korban dalam video telah membayar mahal untuk membalas dendam. Pemuda pirang menghapus darah dari wajahnya dan mengatakan bahwa pria tersebut sama sekali tidak memahami situasinya. Dia menunjuk layar ponsel di atas meja yang sedang memutar rekaman memalukan. Sang bos terdiam ketika menyadari orang yang diperas dalam video itu ternyata adalah pemuda bersenjata di hadapannya. Penyusup tersebut datang bukan karena dibayar orang lain, melainkan untuk membalas penghinaan terhadap dirinya sendiri. Dengan tatapan penuh kebencian, ia memperingatkan bahwa mereka melakukan kesalahan besar karena menertawakan penampilannya. Satu tembakan terakhir mengakhiri percakapan. Darah sang bos memercik ke makanan di atas meja. Di luar bangunan, lampu kota tetap bersinar damai tanpa ada seorang pun mengetahui pembantaian yang baru saja terjadi. Suasana kemudian berpindah ke sebuah rumah tenang di jalan permukiman yang gelap. Dalam rumah tersebut terdapat kamar pelajar yang rapi dan hanya diterangi cahaya lorong. Lambang SMA Haneul tersimpan di atas meja, sedangkan satu set seragam sekolah tergantung sempurna di lemari. Semuanya terlihat normal dari lantai atas. Namun di bawah tangga terdapat lorong rahasia yang jauh lebih gelap. Lampu tua yang terlindungi jeruji besi menerangi dinding beton ruang bawah tanah. Di atas meja kerja, berbagai perkakas presisi tersusun di dekat nama Jang Haesu. Pemuda pirang yang baru saja membantai geng tersebut terlihat merakit senapan besar di bawah cahaya kuning. Ia memasang peredam berukuran panjang pada laras dengan kemampuan teknis yang sangat terlatih. Berikutnya, Haesu memasang teleskop jarak jauh di bagian atas senapan. Dinding ruang bawah tanah dipenuhi koleksi senjata api rahasia yang tertata rapi. Ia mengokang senapan sambil memahami betul daya mematikan setiap tembakan. Setelah mengatur bidikan dengan dingin, Haesu bersiap memulai misi pembunuhan berikutnya pada malam hari. Keesokan harinya, Kang Min berjongkok dengan sikap mengintimidasi di sebuah taman bermain anak-anak. Dia menuntut rokok dari para berandal yang sudah dipenuhi memar dan perban. Salah satu dari mereka langsung menyerahkan sebungkus rokok. Sementara yang lain bergegas menyalakan korek setelah Kang Min memberi isyarat. Tidak ada satupun yang berani mempertanyakan perintahnya. Hian memandang pemandangan aneh tersebut dengan ekspresi tidak percaya. Ia mencoba memecah ketegangan dan bertanya, kenapa Kang Min mengumpulkan semua orang di tempat itu? Sambil mengisap rokok,
Kang Min mengingatkan bahwa pembicaraan mereka kemarin belum selesai. Ia masih ingin mengetahui teman kelompok yang hampir tidak pernah masuk kelas. Kang Min memperhatikan seluruh berandal bertingkah sangat aneh. Dia bahkan bertanya kenapa semua orang tiba-tiba ikut merokok dan membuat suasana menjadi begitu berat. Hian mengalihkan pandangan karena terlihat sangat khawatir. Merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Kang Min mematahkan rokoknya dan bertanya apakah telah terjadi hal buruk kepada teman tersebut. Sebuah adegan mengerikan memperlihatkan beberapa tubuh tergeletak di ruang gelap. Jang Haesu berdiri di tengah kehancuran dengan tatapan benar-benar dingin. Setelah itu, suasana berpindah ke arena menembak, tempat beberapa sasaran kecil dihantam dengan sangat presisi. Hian memeriksa pistol dan menilai bagian pelatuk masih bekerja dengan baik. Meski begitu, ia mengeluh karena bidikannya dikalibrasi dengan sangat buruk. Hian bahkan merasa ingin memasukkan pistol itu ke mesin cuci karena begitu kesal. Ia mempertanyakan apakah tempat tersebut menganggap para pengunjung sebagai tentara profesional. Di balik omelannya, Hian sebenarnya ingin memenangkan boneka berotot yang menjadi hadiah utama. Jang Haesu yang berusia 20 tahun dan masih mengulang kelas mendengar keinginan tersebut. Ia mengambil pistol dengan percaya diri dan meminta Hian menunggu. Gadis itu memuji posturnya, sementara Saesu dengan malu-malu berpura-pura belum pernah menembak sebelumnya. Tembakan pertamanya langsung menjatuhkan sasaran logam dengan mudah. Hian mendekat dengan penuh semangat dan bertanya apakah Haesu benar-benar bisa memenangkan hadiah. Haesu terus menembak secara beruntun sampai seluruh sasaran jatuh. Anak-anak lain terkejut melihat kemampuannya dan mulai memberikan pujian. Setelah memperoleh nilai sempurna, Haesu menyerahkan boneka gajah berotot kepada Hian dengan sikap menawan. Hian memeluk lengannya dan berterima kasih karena hadiah tersebut memang sangat diinginkannya. Dengan tatapan hangat, ia berjanji akan membalas kebaikan Haesu suatu hari nanti. Haesu terkejut melihat reaksi tersebut dan menatapnya lebar-lebar. Hian memutar boneka itu dengan gembira, sedangkan teman-teman mereka memperingatkan agar mainan tersebut tidak rusak. Haesu kembali menatap pistol dengan senyum penuh maksud tersembunyi. Ia memikirkan arti imbalan yang baru saja dijanjikan Hian. Kemampuan menembaknya terbukti sangat efektif untuk membuat orang terkesan. Wajahnya memerah saat menyadari bahwa ia berhasil memikat gadis tersebut. Beberapa waktu berlalu sampai akhir pekan tiba. Di dekat stasiun Sangsu yang ramai, Hian berjalan dengan jaket kulit hitam sambil mengeluh tentang situasi yang menjengkelkan. Ia tidak memahami kenapa Ryu Kangmin tertarik pada seseorang seperti Jang Haesu. Hian berharap bisa melupakan semua masalah tersebut secepat mungkin. Kangmin tiba-tiba muncul tepat di belakang dan bertanya kenapa Hian berbicara sendiri. Ia mengejek bahwa gadis itu mungkin mulai gila dan ingin mengetahui apa yang sedang digumamkan. Hian mengeluh karena pakaian Kang Min terlihat mirip dengan miliknya. Kang Min hanya tersenyum dan menganggapnya sebagai kebetulan besar. Hian memasang wajah bosan dan bertanya kenapa Kang Min mengajaknya keluar pada akhir pekan. Kang Min diam sejenak dengan ekspresi serius. Ia memastikan apakah Hian masih mengingat percakapan mereka di kamar sebelumnya. Hian langsung teringat saat Kang Min menyentuh wajahnya dan meminta sebuah bantuan yang harus dipenuhi tanpa protes. Kang Min menunjukkan ponselnya sambil mengingatkan bahwa Hian pernah mengatakan kawasan itu merupakan tempat paling populer di Seoul. Karena mengaku sebagai anak desa dari Daejeon, ia meminta gadis tersebut menunjukkan kota kepadanya. Hian terkejut karena bantuan besar yang ia takutkan ternyata hanya menjadi pemandu wisata. Ia sampai menganggap seluruh situasi tersebut sebagai lelucon buruk. Hian sadar dirinya sudah ketakutan tanpa alasan. Murid bermasalah yang dianggap sangat berbahaya ternyata hanya ingin ditemani berkeliling kota. Ia mulai menganggap Kang Min sebagai pemuda biasa yang polos. Ketika Kang Min tersenyum ramah dan mengajaknya makan terlebih dahulu, Hian menyimpulkan bahwa pria itu mungkin menyukainya. Mereka berjalan berdampingan sambil mendiskusikan makanan yang ingin dinikmati. Kang Min memainkan ponsel dengan bersemangat karena menemukan rekomendasi restoran di media sosial. Dia mengambil foto mereka dari jarak sangat dekat untuk merekam momen tur pertamanya di kota besar. Tanpa mereka sadari, sosok misterius bersembunyi di balik dinding dan ikut memotret menggunakan ponsel. Hian tahu restoran tradisional tersebut cukup terkenal, tetapi tetap terkejut ketika masuk. Di hadapan mereka tersaji jamuan raksasa dengan 80 jenis hidangan. Dia bertanya apakah Kang Min berniat berpura-pura menjadi anggota keluarga kerajaan.
Menurut Hian, selera Kang Min dalam memilih tempat berkencan sangat buruk. Ia bahkan bertanya apakah Kang Min pernah berkencan dengan seorang gadis. Kang Min meminta maaf dengan wajah malu, membuat Hian penasaran dengan reaksinya. Dengan tatapan sedih, Kang Min mengakui bahwa dirinya belum pernah memiliki teman sejati untuk diajak keluar dan bersenang-senang. Ia tidak tahu apa yang biasanya dilakukan atau dimakan orang-orang saat pergi bersama. Ketulusan tersebut membuat tatapan Hian melunak. Untuk menyembunyikan rasa tersentuh, ia memasukkan sepotong makanan ke mangkuk Kang Min dengan gerakan kasar. Hian memintanya berhenti berbicara dan segera makan. Ia juga mengeluh sedang menjalani diet sehingga tidak seharusnya menghadapi jamuan sebesar itu. Begitu mencicipi makanannya, Hian langsung mengakui bahwa hidangan tersebut luar biasa lezat. Kang Min terlihat sangat gembira mendengar pujian itu. Ia dengan antusias membicarakan bumbu eksotis yang terdengar seperti berasal dari iguana, membuat Hian ketakutan dan mempertanyakan bahan makanan tersebut. Kang Min lalu membersihkan noda di sekitar mulutnya menggunakan tisu sambil mengabadikan momen tersebut melalui foto. Tempat berikutnya adalah kafe bertema alam yang nyaman dan dihiasi tanaman serta ornamen bambu. Seekor alpaka tiba-tiba mengeluarkan suara aneh dan keras sampai membuat Kang Min terkejut. Hian tertawa melihat hewan-hewan lembut itu. Sementara Kang Min masih berusaha pulih setelah diludahi salah satu alpaka, Hian merekam seluruh kejadian menggunakan ponsel. Kang Min bertanya kenapa kameranya terus menyala. Hian justru tertawa semakin keras saat seekor alpaka menggigit kepalanya. Setelah itu, mereka pergi ke galeri seni modern yang sedang mengadakan pameran kolaborasi terkenal. Kang Min menatap sebuah karya dengan serius dan mengatakan bahwa seni modern benar-benar memiliki makna mendalam. Benda yang ia kagumi sebenarnya hanya urinal kamar mandi, biasa dengan papan bertuliskan bahwa benda tersebut bukan karya seni. Kang Min sampai membungkuk karena mengaku merasakan emosi kuat dari instalasi tersebut. Hian kebingungan mendengar penjelasannya. Setelah membaca brosur, ia menyadari bahwa mereka salah masuk ke pameran perlengkapan kamar mandi. Saat malam tiba, keduanya mendatangi toko desainer mewah di tengah kota. Kang Min terus mengambil foto artistik Hian dari belakang ketika gadis itu sedang memandangi bagian depan toko. Hian tersenyum dan bertanya berapa lama lagi Kang Min akan terus memotretnya. Kang Min menjawab bahwa ia baru akan berhenti setelah benar-benar puas. Tidak lama kemudian, Kang Min mengeluh karena penyimpanan ponselnya sudah penuh. Hian heran karena perangkat tersebut seharusnya memiliki kapasitas sangat besar. Dengan sikap polos, Kang Min menjelaskan bahwa ia mengambil cukup banyak foto untuk mengabadikan kecantikan langkah Hian selamanya. Ucapan itu membuat suasana di antara mereka berubah sedikit canggung di bawah langit malam yang dipenuhi bintang. Mereka berjalan melewati kawasan pertokoan. Kang Min berterima kasih karena Hian sudah menunjukkan berbagai tempat terbaik di Seoul. Namun ia merasa sayang apabila perjalanan menyenangkan itu berakhir terlalu cepat. Kang Min menunjuk sebuah permainan, menembak gabus, dan mengajak Hian memainkan satu ronde terakhir. Hian langsung terdiam dan memandang Kang Min dengan sangat serius. Deretan sasaran berwarna-warni berdiri di bagian belakang kios. Pemandangan itu membuatnya teringat kemampuan menembak luar biasa milik Jang Hae-soo. Ia pun memperhatikan Kang Min dengan saksama untuk melihat seperti apa performanya. Pemilik kios menjelaskan bahwa pengunjung hanya perlu mengenai satu sasaran untuk memenangkan boneka. Ia mendorong Kang Min mencoba karena boneka tersebut dianggap sebagai hadiah sempurna untuk seorang kekasih. Namun permainan itu sebenarnya memiliki rahasia. Bidikan senapan gabus sengaja dibuat melenceng agar tidak ada pengunjung yang bisa menang. Kalibrasinya sangat buruk sampai penembak terbaik dari militer pun akan kesulitan mengenai target. Hian dengan percaya diri mengatakan Kang Min tidak akan mampu menembak apapun. Kang Min hanya tersenyum dan mengajaknya membuat taruhan. Ia menunjuk boneka gajah di rak dan mengatakan bahwa dirinya juga menginginkan hadiah apabila berhasil mengenai semua sasaran. Kang Min mengangkat senapan dengan serius. Apabila memenangkan taruhan, Hian harus bersedia melakukan satu bantuan misterius lagi pada masa depan. Pemilik kios tersenyum dengan mata terpejam karena yakin Kang Min akan gagal. Namun rangkaian tembakan sempurna justru menghantam seluruh target logam tepat di tengah. Hian dan pemilik kios membeku melihat hasil yang mustahil tersebut. Sang pemilik sampai berteriak karena tidak percaya semua sasaran benar-benar jatuh. Kang Min menyandarkan senapan di bahu dan tetap berpura-pura bahwa itu merupakan pengalaman pertamanya.
Ia mengajak Hyun mencoba menembak Kang Min berdiri di belakang Hyun untuk membantu menyangga senapan pada bahunya. Pada saat mereka berdiri sangat dekat, sosok misterius kembali merekam dari kejauhan. Taktik Kang Min tampaknya memang sengaja dibuat untuk menghasilkan foto-foto kedekatan mereka. Setelah permainan selesai, malam menyelimuti kawasan apartemen tempat Hyun tinggal sambil membawa hadiah. Hyun mengeluh bahwa boneka merah muda tersebut sangat jelek. Namun ia juga mengakui teksturnya, begitu lembut sampai membuat ketagihan untuk dipeluk. Gadis itu berjalan dalam diam dengan tatapan jauh, memikirkan berbagai sikap Kang Min yang tidak pernah ia duga. Permintaan terakhir, Kang Min juga terasa sangat aneh. Bantuan yang diinginkan Kang Min ternyata hanya meminta Hyun mengunggah foto romantis mereka ke media sosial. Hyun menghela napas sambil melihat foto tersebut yang sudah memperoleh banyak tanda suka. Saat masuk ke dalam lift, dia menduga Kang Min menggunakan alasan tour Seoul hanya untuk mendekatinya. Hyun kembali mengingat berbagai gerakan lembut Kang Min, termasuk saat membersihkan saus dari mulutnya ketika makan malam. Dia bertanya-tanya apakah Kang Min sungguh mengira senyum ramah seperti itu cukup untuk membuatnya jatuh cinta, namun wajah Hyun sendiri sudah memerah. Dia menyembunyikan pipinya di balik boneka dan memeluknya erat sambil menggerutu bahwa Kang Min benar-benar menyebalkan. Tanpa ia ketahui, ponsel milik penguntit masih menampilkan foto mesra yang baru saja diunggah. Tangan misterius menggulir layar dan memeriksa foto-foto lain yang mereka ambil di galeri. Penguntit tersebut menganalisis gambar ketika Kang Min dan Hyun berdiri sangat dekat. Lift akhirnya mengumumkan bahwa Hyun sudah tiba di lantai 5. Pintu logam perlahan terbuka dan memutus lamunannya. Hyun langsung melebarkan mata ketika melihat seseorang menunggu di luar. Jang Hae-soo berdiri tepat di hadapannya dengan ekspresi penuh kebencian. Lorong apartemen terasa gelap dan sunyi karena kehadirannya yang mengintimidasi. Boneka merah muda terjatuh ke lantai, memperlihatkan betapa paniknya Hyun dengan suara dingin. Hae-soo memperingatkan bahwa seorang gadis tidak seharusnya berjalan sendirian sampai larut malam. Sebelum Hyun sempat bereaksi, ia mencengkeram leher gadis itu dengan kasar dan menanyakan apa yang sebenarnya sedang dilakukan. Hae-soo mendorongnya masuk ke dalam apartemen sambil menyindir bahwa tempat tersebut membangkitkan banyak kenangan lama. Tangannya menekan tenggorokan Hyun semakin kuat. Hae-soo mengatakan bahwa ini merupakan pertama kalinya ia kembali ke apartemen tersebut sejak malam tertentu pada masa lalu. Dalam ingatan lama, para berandal pernah berkumpul untuk berpesta dan minum di rumah baru Hyun. Mereka duduk di lantai ruang tamu sambil bersulang, tertawa, dan sama sekali tidak menyadari masalah besar yang akan terjadi. Minuman yang disediakan terasa semanis air gula, sehingga semua orang meminumnya dengan sangat mudah. Hyun sempat memperingatkan mereka agar tidak berlebihan. Ia bahkan mengancam akan menghabisi siapapun yang muntah atau membuat kekacauan di rumah barunya. Sementara pesta terus berlangsung semakin berisik. Jang Hae-soo menenangkan Hyun dan meyakinkannya bahwa ia akan menjaga semua teman mereka yang mulai mabuk. Mendengar janji Hae-soo, Hyun merasa sedikit tenang. Ia bahkan menganggap Hae-soo sebagai satu-satunya pria yang cukup dewasa dan bisa diandalkan di antara mereka. Hae-soo membalas dengan senyum ramah dan meyakinkan bahwa Hyun bisa menyerahkan semuanya kepadanya. Pesta terus berlangsung hingga botol-botol kosong mulai memenuhi lantai apartemen, malam semakin larut dan semua orang sudah terlalu mabuk. Para lelaki dalam kelompok itu satu persatu jatuh pingsan di lantai ruang tamu yang dingin. Sedangkan Hyun tidak sanggup menahan rasa lelah dan tertidur pulas di sofa. Di tengah kegelapan malam, sebuah bayangan diam-diam mendekati gadis yang sedang tidak sadarkan diri tersebut. Sosok itu adalah Jang Hae-soo. Hae-soo berdiri di dekat sofa sambil berbisik, memanggil nama Hyun dengan nada mengerikan. Ia mengamati wajah gadis tersebut dari dekat untuk memastikan bahwa Hyun benar-benar tertidur. Melihat Hyun sama sekali tidak memberikan reaksi, napas Hae-soo mulai terdengar berat dan tidak terkendali. Tak lama kemudian, jeritan ketakutan menggema dari dalam apartemen dan memecah kesunyian malam kembali ke masa kini. Hae-soo berteriak penuh amarah bahwa hidupnya hancur karena Hyun melaporkannya kepada polisi. Akibat laporan itu, ia dikeluarkan dari sekolah dan ditinggalkan oleh keluarganya sendiri. Hyun yang terjatuh di lantai dapur menangis dan batuk karena kesulitan bernapas. Ia tidak mengerti bagaimana semua akibat tersebut bisa dianggap sebagai kesalahannya. Dengan tatapan penuh jijik,
Hian menyebut Haesu sebagai pelaku kekerasan dan pengecut yang tidak berani bertanggung jawab atas perbuatannya. Tuduhan langsung itu membuat Haesu terdiam sesaat karena tidak bisa menerima kenyataan. Ia malah berteriak bahwa Hianlah yang sejak awal mendekatinya di sekolah. Dalam pikirannya yang sudah menyimpang, setiap perhatian kecil dari Hian dianggap sebagai rayuan. Haesu mengingat sentuhan-sentuhan biasa yang ia anggap sebagai godaan, serta janji Hian untuk membalas bantuannya suatu hari nanti. Ia terus bersikeras bahwa Hian pernah memanggilnya dengan akrab dan mengaku merasa aman saat berada di dekatnya. Menurut Haesu, semua itu adalah tindakan penuh perhitungan untuk memancing perhatian dan membuatnya jatuh cinta. Ia tidak pernah menyadari bahwa Hian hanya bersikap ramah dengan marah. Haesu mengangkat ponselnya dan menunjukkan foto Hian bersama Kang Min yang sudah diunggah ke internet. Ia menuduh Hian sengaja melakukan hal yang sama kepada Kang Min untuk memancing rasa cemburunya. Bahkan perjalanan mereka berkeliling Seoul dianggap sebagai pertunjukan yang dibuat khusus untuk menyakitinya. Senyum aneh muncul di wajah Haesu karena ia benar-benar percaya pada khayalan tersebut. Hian memandangnya dengan campuran jijik dan tidak percaya. Ia baru memahami betapa berbahaya dan sakitnya cara berpikir Haesu. Lelaki itu terus mengatakan bahwa permainan menembak yang dilakukan Hian bersama Kang Min sengaja meniru kenangan mereka di arena permainan. Tidak sanggup mendengar kebohongan itu lebih lama, Hian mengepalkan tangan dengan kuat. Sebuah tamparan keras mendarat di wajah Haesu. Hian menegaskan bahwa semakin banyak ia berbicara, semakin jelas bahwa dirinya adalah seorang psikopat yang hidup dalam delusi. Ia bahkan menyuruh Haesu mencari pertolongan di rumah sakit jiwa sebelum mencelakai lebih banyak orang. Ucapan tersebut langsung memicu ledakan kemarahan di dalam diri Haesu. Haesu menginjak boneka merah muda yang tergeletak di lantai sampai rusak. Hian menjerit karena ketakutan melihat tindakannya yang semakin brutal. Haesu mengaku bahwa sejak dilaporkan, ia terus berlatih dan mempersiapkan balas dendam. Seluruh waktunya digunakan untuk menunggu hari ketika dirinya bisa kembali menemui Hian. Ia mengeluarkan senjata api sungguhan dan mengarahkannya tepat ke dada gadis tersebut. Dengan tangan lain, Haesu menarik rambut Hian dan mengatakan bahwa saat pembalasan yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Wajahnya tampak semakin tidak waras, seolah tidak sabar mengakhiri semuanya. Hian hanya bisa berteriak meminta pertolongan di tengah dapur yang gelap. Sebuah tangan tiba-tiba muncul dari balik bayangan dan langsung mengunci lengan Haesu. Tangan lainnya menutup mulut Hian dengan hati-hati agar gadis itu tidak terkena serangan. Sosok penyelamat tersebut berkata bahwa ia tidak menyangka Haesu akan memakan umpan secepat ini. Dari dalam kegelapan, Ryu Kang Min memperlihatkan wajahnya dengan senyum santai. Kang Min mengungkapkan bahwa keputusannya mengirim paparazi palsu ternyata sangat berguna. Pada saat yang sama, beberapa berandal bertopeng sedang berkumpul di sebuah gang gelap sambil memeriksa ponsel mereka. Mereka melihat kembali semua foto Kang Min dan Hian yang diambil diam-diam sepanjang hari. Salah satu dari mereka memastikan bahwa seluruh gambar itu sudah diunggah ke internet. Para berandal tersebut kemudian membuka topeng sambil mengeluh karena harus menjalankan tugas memalukan untuk Kang Min. Setelah dipukuli sebelumnya, mereka tidak punya pilihan selain menuruti perintahnya. Salah seorang dari mereka memeriksa foto-foto itu berulang kali karena takut melakukan kesalahan dan kembali dihajar. Ia tetap tidak mengerti kenapa Kang Min melakukan semua ini jika sebenarnya tidak benar-benar menyukai Hian. Di apartemen, Kang Min menatap Haesu dengan tenang dan mengakui bahwa menemukan keberadaannya bukan perkara mudah. Ia berjalan santai melewati ruang tamu sambil mengatakan bahwa dirinya tidak menyangka jebakan sesederhana itu benar-benar berhasil. Kang Min bahkan mempertanyakan apakah Haesu memang sudah sebegitu putus asa. Haesu hanya berdiri kaku sambil menahan amarah. Dengan nada kesal, Haesu bertanya apakah Kang Min merupakan kekasih Hian. Kang Min justru membalasnya dengan lelucon sinis. Senjata di tangan Haesu masih terisi dan siap ditembakkan kapan saja. Setelah melihat Kang Min berdiri di hadapannya, Haesu tersenyum gila karena memutuskan harus menyingkirkan pria itu terlebih dahulu sebelum membawa Hian tanpa peringatan. Haesu langsung melepaskan tembakan dari jarak dekat. Kang Min menghindarinya menggunakan refleks yang jauh melampaui manusia biasa. Dengan nada dingin, ia mengeluh karena Haesu bahkan tidak memberi aba-aba sebelum menembak. Haesu kembali mengarahkan senjata sambil berteriak bahwa Hian akan menjadi miliknya begitu Kang Min mati. Dalam satu gerakan kilat, Kang Min maju dan mencengkeram pistol Haesu menggunakan tangan kosong.
Ia memutar senjata tersebut dan melumpuhkan lengan lawannya dengan mudah. Sambil menahan Haesu, Kang Min mengejek dan bertanya apakah ia benar-benar begitu menginginkan Hyun. Gadis itu hanya bisa melihat pertarungan di dalam apartemen dengan tubuh kaku karena panik. Haesu kemudian mengusulkan pertarungan menembak untuk menentukan siapa yang berhak memiliki Hyun. Kang Min mengeluarkan pistol hitam berperedam dari balik pakaiannya. Ia menerima tantangan tersebut sambil mengarahkan laras tepat ke wajah Haesu. Kang Min memperingatkan bahwa senjatanya mampu mengakhiri hidup seseorang hanya dengan satu tembakan. Pada masa lalu, Haesu pernah menemukan video memalukan miliknya tersebar luas di internet. Ia panik dan berusaha mencari tahu siapa yang membocorkannya. Meski sempat merasa sudut pengambilan gambar membuat dirinya terlihat cukup bagus, Haesu tetap mencurigai teknisi ponsel yang memberi harga perbaikan terlalu murah. Ia bersumpah akan menembak orang yang bertanggung jawab atas kebocoran tersebut. Sebuah suara misterius dari belakang menyela dan mengatakan bahwa Haesu belum memahami apapun. Seorang pria elegan berkacamata dan mengenakan setelan muncul dengan senyum tenang. Dia memberitahu Haesu bahwa rekaman memalukannya sudah menjadi tontonan populer di berbagai forum internet. Haesu terkejut dan langsung menanyakan identitas pria asing yang masuk ke kamarnya dalam video tersebut. Haesu terlihat berlatih berbagai gerakan aneh di depan kamera agar bisa terlihat menarik di hadapan para gadis sekolah. Pria berkacamata memperhatikan beberapa tripod dan kamera yang tersebar di sekitar ranjang. Ia menertawakan kebiasaan Haesu yang merekam dirinya sendiri saat melatih gaya menggoda. Menurutnya, semua itu sangat aneh sekaligus menggelikan, namun pria tersebut juga menemukan pistol berbahaya di dalam kamar. Ia mengamati senjata itu dan menilai Haesu memiliki bakat sempurna untuk menimbulkan masalah besar. Haesu mencoba bersikap berani dan menuntut penjelasan mengenai tujuan kedatangannya. Pria berkacamata kemudian menunjukkan sebuah lencana logam bundar dengan lambang bintang. Lambang itu mewakili organisasi rahasia bernama Network yang bergerak di balik masyarakat. Sambil memegang pistol, pria tersebut menjelaskan bahwa pekerjaannya adalah merekrut pemuda bermasalah, tetapi berbakat seperti Haesu. Ia mengaku mengikuti seluruh kontroversi yang disebabkan oleh tindakan Haesu. Karena tertarik pada keberanian dan kegilaannya, ia menawarkan kerja sama dengan organisasi tersebut. Kembali ke masa kini, Haesu tetap bersikeras menjadikan Hyun sebagai hadiah dalam duel menembak mereka. Kang Min menggenggam pistol hitamnya dengan kuat dan sekali lagi memperingatkan bahwa senjata tersebut benar-benar mematikan. Haesu tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Dia malah menempelkan dahinya sendiri ke ujung laras dan menantang Kang Min untuk menarik pelatuk. Haesu mengejek bahwa Kang Min pasti tidak memiliki keberanian membunuh seseorang secara langsung. Tanpa ragu, Kang Min langsung menembak tepat di tengah dahinya. Tubuh Haesu terlempar ke belakang dan jatuh keras ke lantai. Ia berguling sambil menjerit kesakitan dan memegangi kepalanya. Namun Kang Min segera menyadari ada yang aneh. Setelah memeriksa senjata, ia menemukan bahwa pelurunya ternyata hanya terbuat dari karet. Haesu yang masih merintih menjelaskan bahwa amunisi tersebut dibelinya melalui internet karena ia mengira itu peluru asli. Ia baru menyadari dirinya tertipu dan senjata itu sebenarnya tidak cukup mematikan untuk duel sungguhan. Haesu tidak menyerah. Ia memasukkan tangan ke balik jaket hitam dan mengeluarkan pistol kedua yang disembunyikan. Sambil mengakui bahwa kejadian sebelumnya sangat memalukan, ia bangkit dan melepaskan tembakan sungguhan. Kang Min kembali menghindari proyektil itu dengan mudah karena gerakannya terlalu mudah dibaca. Haesu terus menarik pelatuk tanpa henti. Sedangkan Kang Min meluncur dan bergeser di atas lantai dengan kecepatan luar biasa. Saat memperhatikan senjata tersebut, Kang Min sempat mengira itu hanya pistol mainan biasa. Namun pelurunya menghancurkan benda di atas meja, membuktikan bahwa senjata tersebut tetap berbahaya. Dalam hati, Kang Min merasa anak kecil memang tidak seharusnya memainkan barang semacam itu. Haesu membanggakan akurasi pistolnya dan mengatakan bahwa senjata itu telah dimodifikasi oleh seorang profesional. Sambil terus menghindari tembakan, Kang Min mengakui kalibrasinya memang sangat sempurna. Dia kemudian memikirkan berbagai kejahatan yang sudah dilakukan Haesu menggunakan senjata tersebut. Anehnya, meski terlibat dalam banyak kasus, pria itu tidak pernah menjalani satu hari pun di penjara dengan senyum tipis. Kang Min akhirnya mengajukan pertanyaan utamanya. Ia ingin tahu kelompok kriminal mana yang selama ini menutupi semua perbuatan Haesu. Kang Min secara langsung menyebut nama Network.
Organisasi tersebut beroperasi secara rahasia dan hampir tidak meninggalkan jejak. Network memanfaatkan para pelajar bermasalah di seluruh negeri sebagai anggota dalam sel-sel kecil yang bergerak sendiri. Setiap kelompok bekerja secara terpisah sehingga tidak mengetahui struktur keseluruhan organisasi. Sistem terdesentralisasi itu membuat polisi sangat sulit menemukan pemimpin sebenarnya. Meskipun begitu, Kang Min bertekad memburu dan menghancurkan setiap anggota network. Sebelum datang ke Korea, Kang Min sudah mempelajari berbagai dokumen penyelidikan serta membeli tiket pesawat untuk memulai perburuan. Catatan mengenai target menunjukkan bahwa satu-satunya jalan untuk memperoleh jawaban adalah menyusup ke sekolah tersebut. Tujuan akhirnya bukan sekadar menangkap anggota kecil seperti Haesu. Kang Min ingin menemukan sekaligus menghabisi orang yang memimpin seluruh network dari balik bayangan. Haesu menyerang lagi sambil menuduh Kang Min telah merebut gadisnya dan berusaha memanfaatkannya sebagai batu loncatan. Kang Min menghindari serangan itu tanpa kesulitan. Haesu semakin marah karena merasa dipermainkan oleh orang asing yang terus mencampuri hidupnya. Kang Min hanya mengangguk tenang, seolah mengakui bahwa memang itulah tujuan sebenarnya. Haesu kembali menembakkan pistol. Namun sesaat kemudian, Kang Min sudah muncul tepat di belakangnya dengan senjata terarah. Beberapa tembakan cepat menghantam tubuh Haesu dan membuatnya berteriak kesakitan. Wajahnya dipenuhi memar keunguan akibat peluru tidak mematikan yang ditembakkan Kang Min. Setelah serangan Haesu benar-benar dihentikan, ponsel sang kriminal jatuh ke lantai dan layarnya pecah. Tampilan pada layar menunjukkan bahwa siaran rahasia yang sedang berlangsung sudah berakhir. Kang Min membuka sekaleng minuman bersoda dengan santai. Ia menyeruputnya sambil bertanya apakah Haesu masih berniat melanjutkan tingkah konyol tersebut. Dengan wajah kebingungan, Kang Min menyebutnya sebagai penjahat gagal. Haesu mencoba membela diri dan berkali-kali mengatakan bahwa ia bukan penjahat sebenarnya. Air mata mulai muncul di matanya saat ia bersikeras bahwa dirinya hanyalah korban dari situasi tersebut. Ingatannya kembali menuju kamar gelap tempat obsesi sakitnya bermula dahulu. Haesu sering mengurung diri sambil menatap layar ponsel dan memanggil nama Hyan. Puluhan pesan yang dikirimnya sama sekali tidak pernah mendapat balasan. Ia memohon agar gadis itu menjawab atau setidaknya mengangkat telepon. Ketika tetap diabaikan, wajahnya dipenuhi kebencian dan kegilaan. Haesu terus mengingat masa ketika Hyan tersenyum kepadanya dan memuji penampilannya. Dia mengenang ucapan Hyan yang menyebut posisi tubuhnya sangat bagus ketika menembak di arena permainan. Sambil menggenggam pistol mainan, Haesu berlatih sepanjang malam agar suatu hari bisa membuat Hyan terkesan. Lantai kamarnya dipenuhi berbagai senjata mainan yang digunakan untuk berlatih dalam pikirannya sendiri. Haesu hanyalah korban malang yang dikhianati satu-satunya wanita yang dicintainya. Kang Min kembali meminum soda dan menyindir bahwa versi cerita tersebut sangat kreatif. Haesu terus menggumam mengenai cintanya sambil tergeletak di lantai. Hyan yang berada di sudut ruangan semakin ketakutan mendengar semua ucapan itu. Haesu mengangkat pistol sambil mengulangi bahwa dirinya benar-benar mencintai Hyan. Kang Min tetap meminum cola dengan wajah bosan. Hyan menunduk dan meringkuk di dekat dinding saat Haesu berteriak bahwa ia sudah benar-benar gila karena terlalu mencintainya. Tangannya kemudian masuk ke balik jaket kulit dengan ekspresi semakin gelap. Haesu mengeluarkan 2 pistol sekaligus. Dia berteriak bahwa apabila dirinya tidak bisa memiliki Hyan, tidak ada seorang pun yang boleh mendapatkannya. Kedua laras diarahkan tepat ke kepala gadis yang terpojok di lantai. Kang Min akhirnya kehilangan kesabaran dan memintanya berhenti sebelum melakukan sesuatu yang lebih bodoh. Haesu menangis sambil menampilkan senyum mengerikan. Ia mengatakan bahwa dirinya dan Hyan tetap bisa menikah di kehidupan berikutnya. Rentetan tembakan langsung menggema di seluruh apartemen. Kilatan moncong senjata menerangi ruang tamu yang gelap secara berulang-ulang. Peluru-peluru nyasar menghancurkan kaca jendela dan menyebarkan pecahan ke lantai dapur. Dinding serta perabot apartemen ikut berlubang dan rusak akibat tembakan membabi buta. Selongsong kosong berjatuhan memantulkan cahaya redup di dalam ruangan. Haesu terus menembak sampai kedua senjatanya benar-benar kehabisan amunisi. Dengan napas terengah, ia mengamati hasil serangannya. Pintu lemari pendingin yang memiliki label efisiensi energi terlihat berdiri sebagai pelindung darurat. Kang Min ternyata mengangkat pintu berat tersebut untuk melindungi Hyan dari seluruh peluru. Dengan santai, ia memuji kualitas peralatan rumah tangga buatan Korea.
Hian perlahan membuka mata dan merasa sangat lega setelah menyadari dirinya masih hidup. Seluruh proyektil berhasil dihentikan oleh pelindung logam tersebut. Haesu menatap Kang Min dengan wajah tidak percaya dan menanyakan identitas aslinya. Dia tidak mengerti kenapa Kang Min bersedia mempertaruhkan nyawa demi melindungi Hian. Haesu menggigit bibir sambil mencoba memahami tindakan tersebut. Tidak lama kemudian, pikirannya justru menarik kesimpulan lain yang jauh lebih aneh. Dia menatap kamar yang berantakan dan bertanya apakah Kang Min serta Hian sedang melakukan sesuatu sebelum dirinya datang. Kecemburuan kembali menguasai wajahnya karena ia menolak percaya bahwa mereka benar-benar memiliki hubungan. Kang Min bertanya apakah Haesu sungguh ingin mengetahui kenyataannya. Ia pura-pura malu dan mengatakan bahwa dirinya sedikit sungkan membicarakannya dengan suara keras. Haesu langsung kehilangan kendali dan berlari sambil meneriakkan makian. Namun Kang Min bereaksi dalam sekejap dan melancarkan serangan presisi untuk melucuti senjatanya. Pistol Haesu pecah menjadi beberapa bagian plastik di udara. Sang kriminal terpaku karena tidak memahami bagaimana senjatanya bisa dihancurkan begitu mudah. Tetesan darah kemudian jatuh ke lantai di dekat kakinya. Begitu rasa sakit muncul, Haesu menjerit dan menyadari salah satu jarinya terpotong akibat serangan Kang Min. Kang Min menempelkan jari ke bibir dan memintanya tidak berisik karena tetangga bisa mendengar. Dengan senyum dingin, dia mengancam akan memotong seluruh tangan Haesu dari pergelangan jika terus berteriak. Kang Min lalu mengeluarkan pistol sungguhan dan menyebutkan berbagai spesifikasi teknisnya. Semua penjelasan itu membuat Haesu sadar bahwa lawannya bukan pelajar biasa. Laras logam diarahkan tepat ke tubuhnya. Kang Min menegaskan bahwa kali ini senjata tersebut menggunakan peluru asli yang mematikan. Wajah Haesu langsung pucat. Sambil memegangi jari yang berdarah, ia menangis dan memohon agar nyawanya diampuni suara pistol yang dikokang menggema di dalam ruangan. Harapan Haesu untuk mendapat belas kasihan langsung hancur karena terlalu takut. Dia berbalik dan melarikan diri secepat mungkin. Kang Min memandang kepergiannya dengan jijik dan berkomentar bahwa Haesu membutuhkan waktu terlalu lama untuk memutuskan kabur. Dia merapikan penutup kepala sambil berpikir bahwa Haesu seharusnya melarikan diri jauh sebelum terpojok. Apartemen kembali sunyi setelah seluruh kekacauan dan baku tembak berakhir. Di luar, jalanan kota tetap ramai oleh orang-orang yang tidak mengetahui apapun. Sebuah papan warna-warni bernuansa merah muda menyambut pengunjung di depan maid cafe yang sedang ramai. Seorang wanita berpakaian maid dan mengenakan telinga kucing mengajak pejalan kaki memasuki tempat tersebut. Haesu yang berlari ketakutan menabraknya dengan keras. Ia mendorong gadis itu sambil berteriak kasar, membuat sang maid menjerit terkejut. Haesu terus menoleh ke belakang karena tidak tahan dikejar tanpa henti. Langkah Kang Min terdengar mengikuti dengan ritme stabil dan mengerikan. Haesu melihat sosok berpenutup kepala di antara kerumunan dan berteriak menanyakan sampai kapan dirinya akan terus diburu. Orang-orang di sekitar mulai memandang bingung karena melihatnya berteriak sendirian di tengah persimpangan. Haesu menangis sambil menanyakan kesalahan apa yang telah dilakukannya hingga pantas menerima semua ini. Ia terus mengaku sebagai korban yang dimanfaatkan oleh seorang gadis munafik. Menurut Haesu, hanya dirinya yang selalu menerima akibat buruk dan hukuman tidak adil. Kang Min berjalan mendekat sambil melihat layar ponsel. Ia mengejek bahwa Haesu ternyata masih memiliki tenaga cukup banyak untuk berteriak. Kang Min memperhatikan panel elektronik raksasa di gedung dan bersyukur mereka tiba lebih cepat dari perkiraan. Ia menekan sebuah perintah di perangkatnya untuk memulai siaran. Haesu berlari menyeberangi jalan menuju gedung tinggi yang terang. Tiba-tiba, layar raksasa di bagian luar bangunan menampilkan video pribadinya yang sangat memalukan. Haesu langsung berhenti dan menatap ke atas dengan wajah membeku. Para pejalan kaki mulai berbisik karena iklan di layar mendadak berubah menjadi rekaman aneh. Tidak lama kemudian, orang-orang tertawa melihat pose serta gerakan Haesu yang konyol. Seseorang bahkan mengejek ukuran bagian tubuhnya, membuat penghinaan itu terasa semakin menyakitkan. Haesu mencoba membantah sambil menutupi tubuhnya. Ia berteriak bahwa saat video direkam, kondisi tubuhnya sedang tidak baik. Kang Min hanya melihat dari kejauhan dengan senyum mengejek. Haesu akhirnya menyadari dari mana rekaman tersebut berasal dengan tubuh gemetar. Ia menunjuk ponsel Kang Min dan bertanya apakah semua itu memang direncanakan olehnya. Lampu penyeberangan mulai berkedip dan menunjukkan hanya tersisa 2 detik.
Beberapa saat kemudian, sinyal berubah merah dan jalur pejalan kaki ditutup. Namun Haesu yang sudah dibutakan amarah tetap berlari ke tengah jalan. Ia berteriak agar Kang Min segera menghapus videonya dari layar gedung. Sebuah benturan keras tiba-tiba mengguncang jalan. Truk barang besar menabrak tubuh Haesu dan melemparkannya jauh di atas aspal. Seluruh saksi menutup mulut dengan wajah pucat karena terkejut. Video memalukan itu masih terus diputar di layar raksasa ketika Haesu tergeletak di jalan. Truk berhenti dengan kaca depan pecah, sedangkan orang-orang langsung berlarian untuk memeriksa kondisinya. Kang Min mengamati kekacauan dari kejauhan dan mengakui bahwa kecelakaan sebesar itu tidak termasuk dalam rencananya. Setelah berpikir singkat, ia memilih pergi sementara warga lain memanggil ambulans. Keesokan paginya, matahari menerangi halaman luas serta bangunan modern sekolah. Berita mengenai kecelakaan malam sebelumnya langsung menyebar di antara para murid. Seorang siswa mengatakan bahwa Jang Haesu, murid pengulang yang jarang masuk kelas, telah ditabrak truk. Temannya mengaku sudah melihat semuanya karena kejadian tersebut sedang ramai di media sosial. Mereka memperlihatkan foto kecelakaan melalui ponsel dan menganggap Haesu pasti sudah kehilangan akal. Beberapa murid tertawa karena sekolah mereka akhirnya menghasilkan selebritas internet. Hian yang mendengar percakapan itu langsung memarahi mereka dan menyebut semuanya idiot. Dia kesal karena Haesu datang ke rumahnya tepat sebelum kecelakaan tersebut terjadi. Hian memijat pelipis karena kepalanya terus berdenyut sejak malam itu. Ia berusaha mengingat kejadian di apartemen, tapi semua terasa kabur seperti sebagian ingatannya telah dihapus. Hal terakhir yang masih jelas hanyalah dirinya berteriak meminta tolong sebelum kehilangan kesadaran. Di antara fragmen yang tersisa, Hian samar-samar mengingat seseorang membicarakan kekuatan lemari pendingin. Ia juga merasa mendengar suara khas Kang Min ketika seseorang melindunginya dari bahaya. Namun Hian tidak bisa memastikan apakah itu benar atau sekadar khayalan. Pada saat yang sama, di sebuah tempat gelap, siluet seorang pria berpakaian rapi berjalan mendekati seseorang yang mulai sadarkan diri. Langkahnya tenang, tetapi membawa tekanan yang mengintimidasi. Pria itu bertanya apakah orang di hadapannya sudah bangun dari tidur panjang. Ia mengatakan tempat tersebut memang sangat berantakan, tetapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tim miliknya sedang membersihkan seluruh kekacauan. Pria berkacamata itu kemudian mengungkapkan bahwa mereka juga menghapus ingatan gadis yang terlibat di ruang kelas. Hian menopang dagu sambil merasa ada sesuatu yang salah dengan pikirannya. Hari berlalu hingga malam kembali turun di kawasan permukiman yang tenang. Kang Min berjalan di gang gelap sambil membawa kantong belanja plastik. Setelah keluar dari sebuah toko, ia menghela napas dan mengeluhkan betapa sulitnya menemukan tempat yang mau menjual rokok kepadanya. Ia menggerutu karena identitas palsunya baru berusia 17 tahun. Kang Min bahkan berpikir seharusnya ia meminta dibuatkan usia 24 tahun. Dengan usia tersebut, ia tidak perlu menunggu 3 tahun untuk merokok secara legal. Masalah lain yang membuatnya kesal adalah kewajiban menjalani dinas militer pada masa depan. Suara sopan tiba-tiba terdengar dari belakang dan menyapanya. Kang Min berbalik dengan bingung. Seorang pria elegan berkacamata berdiri di bawah bayangan sambil memanggil nama aslinya. Pria itu meminta maaf secara sinis karena terlihat seperti orang mencurigakan yang berbicara dengan pelajar pada malam hari. Dia memainkan bagian depan jasnya dan menunjukkan sebuah lencana misterius. Pembicaraan kemudian beralih pada peretasan layar raksasa yang terjadi malam sebelumnya. Dengan senyum penuh arti, pria tersebut mengulurkan kartu hitam berhiaskan simbol logam. Ia memperkenalkan dirinya sebagai anggota network dan mengaku sangat terkesan dengan tindakan Kang Min. Kang Min memandang kartu itu sambil menyadari undangan tersebut datang pada waktu yang sempurna. Senyum kemenangan muncul karena rencananya memancing organisasi, akhirnya berhasil. Ia memang sengaja mempermalukan Haesu di layar besar agar peristiwa itu viral dan menarik perhatian pihak network. Kang Min sudah menduga pemimpin mereka tidak akan tinggal diam setelah salah satu anggotanya dijadikan tontonan publik. Pria berkacamata menjelaskan bahwa network selalu mencari anak muda berbakat yang mampu menciptakan kontroversi. Kang Min tersenyum sambil memegang kantong belanja dan mengaku memiliki naluri bagus dalam urusan tersebut. Dalam pikirannya, metode penyelidikan biasa mengharuskannya masuk ke salah satu sel kecil network. Ia kemudian harus naik perlahan dari anggota tingkat rendah sampai akhirnya bertemu orang penting.
Proses seperti itu akan menghabiskan terlalu banyak waktu dan sama sekali tidak sesuai dengan gaya Kang Min. Ia menilai seseorang yang bertugas merekrut anggota baru pasti berada cukup dekat dengan jajaran pimpinan. Kang Min menyebutkan kesimpulan tersebut secara langsung. Pria berkacamata memalingkan wajah dan pura-pura tidak memahami maksudnya. Ekspresinya berubah tegang ketika merasakan benda keras menekan dada dari balik kantong plastik. Kang Min mengarahkan pistol yang disembunyikan di dalamnya dan memerintahkan sang perekrut membawa dirinya menemui bos network. Suasana kemudian berpindah ke ruangan mewah bergaya tradisional Korea dengan pintu kayu geser. Rangkaian bunga warna-warni menghiasi salah satu sudut ruangan dan menyebarkan aroma lembut. Seorang wanita pirang cantik mengenakan pakaian tidur hitam sedang memotong bunga menggunakan gunting besar. Tangannya berhenti ketika mendengar suara mencurigakan. Mata abu-abunya bergerak tajam ke arah sumber suara. Kelopak-kelopak bunga berjatuhan saat ia menoleh dengan ekspresi serius. Kang Min ternyata sudah duduk santai di ambang jendela dengan koper perjalanan di sampingnya. Wanita itu tetap tenang dan bertanya siapa yang mengirimnya masuk ke kamar pribadi tersebut. Tatapannya menyipit ketika memeriksa postur Kang Min yang sama sekali tidak menunjukkan ketakutan. Dalam satu gerakan, ia melemparkan gunting logam berat ke atas meja dan langsung menyerang. Gunting besar tersebut terbang dengan kecepatan tinggi menuju wajah Kang Min. Namun, ia menggunakan paspor Korea berwarna biru untuk menahan serangan. Mata gunting menancap tepat di dokumen tersebut. Kang Min kemudian berjalan menuju meja dengan tenang. Sementara wanita pirang itu duduk di sofa dan terus mengamatinya. Ia mencabut gunting dari paspor sambil berkomentar bahwa wanita itu sangat sial karena serangannya meleset. Sang wanita hanya tersenyum tipis dan sama sekali tidak terlihat terintimidasi. Gunting diletakkan di atas meja kayu di dekat potongan batang bunga. Kang Min meregangkan tubuh sambil memperlihatkan paspornya yang rusak. Dokumen tersebut menampilkan foto serius serta identitas palsu dengan nama Ryu Kang Min dan tanggal lahir Korea yang sudah diatur. Kang Min melemparkannya ke atas meja untuk menunjukkan kerugian yang baru saja dialaminya. Ia kemudian mendekati telinga wanita tersebut dan berbisik dengan nada mengancam. Seekor kupu-kupu hijau muda masih hinggap tenang di atas bunga kuning saat ketegangan memenuhi seluruh ruangan. Kang Min menatap wanita itu dengan dingin dan menuntut jawaban mengenai langkah berikutnya. Wanita pirang tersebut mulai membicarakan masa lalunya di Amerika sambil kembali mengatur bunga-bunga mahal. Ia memegang mawar merah dan menjelaskan tentang misi untuk menghabisi seorang warga Korea. Kang Min tiba-tiba mengambil mawar itu dan menggigit tangkainya dengan sikap jahil. Tingkah tersebut membuat wanita itu kesal. Ia membuka laci meja dan mengeluarkan sebuah dokumen resmi. Berkas tersebut diserahkan kepada Kang Min tanpa banyak penjelasan. Begitu membaca isinya, ekspresi Kang Min langsung berubah kaget. Dokumen rahasia itu menggunakan lambang resmi network dan memuat lokasi terkini organisasi. Di dalamnya terdapat peta lengkap Korea Selatan serta foto gelap target yang harus dibunuh. Kang Min mulai menyatukan setiap potongan informasi dengan penyamarannya di sekolah. Namun, ia tetap memperingatkan bahwa mereka belum boleh menarik kesimpulan terlalu cepat. Wanita pirang mengambil kembali mawar merahnya dan menghirup aromanya dengan mata terpejam. Sikapnya tetap misterius seolah sudah memahami semuanya sejak awal. Adegan kembali menuju gang tempat Kang Min menekan sang perekrut dengan senjata dari balik kantong plastik. Ia sekali lagi memerintahkan pria itu membawanya ke markas pimpinan network. Perekrut tersebut menelan ludah dan akhirnya bersedia memandu Kang Min melewati lingkungan gelap. Ia memperingatkan bahwa Kang Min tidak memahami siapa yang sedang dilawannya. Kang Min hanya tersenyum, mengejek dan bertanya kenapa dirinya harus peduli dengan ancaman kosong. Tiba-tiba ia menembakkan senjata tersebut tepat ke wajah pria berkacamata. Sang perekrut menjerit dan membelalakan mata. Namun yang menempel di jasnya hanyalah proyektil karet kecil dari pistol mainan. Ia merasa sangat malu karena sudah tertipu oleh trik sesederhana itu. Dengan kesal, pria tersebut membersihkan bekas karet dari jaket abu-abunya. Kang Min mengangkat pistol plastik sambil tersenyum dan mengatakan bahwa senjata asli masih tersembunyi di belakang pinggangnya. Ia menunjuk pelipis sendiri untuk menunjukkan bahwa permainan berikutnya bisa jauh lebih mematikan. Tatapan Kang Min cukup tajam untuk membuat ancaman tersebut terasa nyata. Anehnya, perekrut itu malah tertawa dan terlihat semakin puas. Pria berkacamata meminta Kang Min menurunkan pistol agar mereka dapat berbicara dengan baik.
Dia menegaskan bahwa tawaran kerja untuk bergabung dengan network masih berlaku. Keduanya berdiri di bawah cahaya lampu jalan sambil menilai satu sama lain. Kang Min mendengarkan dengan tatapan analitis karena ingin memastikan apakah jebakannya benar-benar berhasil. Perekrut melangkah semakin dekat dan membisikkan informasi rahasia ke telinga Kang Min. Informasi tersebut berkaitan dengan keberadaan jajaran pimpinan organisasi. Kang Min memasang wajah serius, tetapi beberapa saat kemudian menjauh sambil mengeluh karena suara pria itu terlalu keras. Ia memijat telinga dan berpura-pura hampir tuli. Meski bersikap berlebihan, Kang Min menyatakan menerima persyaratan pekerjaan yang ditawarkan. Malam semakin larut dan lampu-lampu di bangunan sekitar mulai padam satu persatu. Setelah menyelesaikan pembicaraan, keduanya berjalan ke arah berlawanan. Kang Min memperhatikan perekrut menjauh sambil memikirkan identitas pemimpin network. Ia pulang dengan pistol sungguhan yang tersembunyi di belakang celana. Kang Min mulai menyusun setiap langkah penyusupan sebelum organisasi tersebut bergerak lebih dulu. Sementara itu, perekrut merapikan lencana bintang di jasnya dengan bangga. Dia terlihat puas karena berhasil menemukan anggota baru yang dianggap sangat berbakat dan berani. Dia ruang kerja rahasia Kang Min, seragam SMA tergantung rapi dan siap digunakan. Lencana sekolah pada jas mencantumkan nama palsunya. Sebuah buku catatan berisi grafik frekuensi suara yang direkam selama penyelidikan tergeletak di meja. Pada dinding seberang, puluhan pistol serta senapan serbu asli tersusun di panel logam. Berbagai seragam penyelamat dan petugas keamanan juga tersimpan di lemari, menunjukkan betapa mudahnya Kang Min berganti penyamaran. Papan gabus dipenuhi foto gedung dan dokumen rahasia yang dihubungkan menggunakan benang merah. Dia duduk di depan semua petunjuk tersebut dan bekerja tanpa henti untuk memahami struktur network. Sambil berpikir, Kang Min membuka telur coklat kecil. Bungkus berwarna-warni diletakkan di dekat brosur petunjuk merakit mainan yang tersembunyi di dalam telur tersebut. Setelah memecahkan coklat, Kang Min menemukan kapsul plastik kecil. Di tempat lain, wanita pirang tadi sedang berolahraga di ruangan tradisional. Keringat mengalir di lehernya saat ia mempertahankan posisi yoga yang sulit. Sinar matahari masuk melalui jendela besar dan menerangi aula kayu yang luas. Wanita tersebut menunjukkan fleksibilitas serta kekuatan tubuh seorang pembunuh terlatih. Napasnya teratur meski gerakannya membutuhkan konsentrasi tinggi. Ketika menerima pesan melalui alat komunikasi nirkabel, ekspresinya langsung berubah serius. Berkas penyelidikan, Kang Min memuat berbagai informasi rahasia mengenai pencucian uang yang dilakukan network. Peta jalur kereta bawah tanah kota dipenuhi beberapa titik strategis yang dilingkari merah. Di tengah papan gabus terdapat foto siluet hitam yang mewakili pemimpin sebenarnya. Seluruh petunjuk yang berhasil ditemukan mengarah pada sosok misterius tersebut. Kang Min menatap foto siluet itu dengan wajah lelah. Membuka identitas sang pemimpin merupakan tujuan akhir misinya. Ia meremas kapsul plastik dari telur coklat sampai terbuka. Di dalamnya terdapat figur kecil berjaket kulit dan berambut runcing yang terlihat seperti versi lucu Jang Hae-soo. Sementara itu, Hae-soo dirawat di rumah sakit universitas setelah ditabrak truk. Televisi di kamar menayangkan berita tentang peretasan layar raksasa. Tubuhnya dipenuhi perban dan lehernya ditopang penyangga. Dengan ekspresi terhina, ia bertanya kenapa polisi masih belum berhasil menangkap Kang Min. Seorang dokter berjas putih berdiri di dekat ranjang sambil mengamati televisi. Ia menyuruh Hae-soo diam dengan nada dingin, lalu memegang kantong infusnya. Sikap tersebut langsung membuat Hae-soo merasa curiga. Tatapan gelap di balik rambut dokter itu memperlihatkan bahwa ia tidak datang untuk memberikan perawatan. Pria tersebut tersenyum kejam dan mengeluarkan suntikan berisi cairan merah. Tanpa ragu, dia menyuntikkan zat itu ke dalam selang infus yang terhubung dengan tangan Hae-soo. Cairan merah mulai bergerak melalui tabung plastik. Hae-soo menatapnya dengan ketakutan karena memahami bahwa zat tersebut akan masuk ke dalam tubuhnya. Dia bertanya apakah pria itu benar-benar seorang dokter. Hae-soo mencoba bangkit, tetapi baru menyadari tangan kirinya diborgol ke sisi ranjang. Rantai logam menahannya erat sehingga ia tidak bisa melarikan diri. Sambil mengguncang ranjang, Hae-soo berteriak meminta pertolongan. Ia menyebut pria tersebut sebagai psikopat gila. Namun, dokter palsu itu hanya menopang dagu dan mengamati kepanikannya tanpa menunjukkan belas kasihan. Hae-soo menarik borgol dengan begitu kuat sampai tangannya yang terluka kembali berdarah. Pria tersebut ternyata merupakan anggota penting network yang dikirim untuk membersihkan jejak. Tatapannya berubah mengerikan ketika racun mulai bereaksi.
Darah keluar dari hidung Haesu dan tubuhnya mulai gemetar. Ia akhirnya menyadari bahwa organisasi yang selama ini melindunginya kini membuangnya seperti sampah tidak berguna. Haesu masih berjuang sampai ranjang logam berguncang keras. Namun cairan merah sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Tenaganya perlahan menghilang dan gerakannya berhenti. Sang pembunuh mengamati tubuh yang tidak lagi bergerak sambil memastikan tugasnya selesai. Jarum suntik kosong menjadi satu-satunya jejak serangan sunyi tersebut. Pagi berikutnya, jalan raya kembali dipenuhi mobil dan bus. Kang Min berdiri di trotoar sambil memegang kartu hitam berlambang network. Kartu tersebut merupakan akses menuju informasi yang selama ini dicari. Ia mengamati sekeliling sambil menunggu orang yang akan menjadi kontak pertamanya, seorang pemuda berambut abu-abu dengan jaket bertudung mendekat dari belakang. Wajahnya terlihat ramah dan senyumnya memberikan kesan bahwa ia sudah menunggu pertemuan tersebut. Keduanya berbicara di dekat toko desainer terkenal. Kang Min memandangnya penuh curiga, sementara pemuda itu tetap bersikap tenang. Pemuda berambut abu-abu menekan tombol kunci mobil. Bunyi pembuka terdengar dari area parkir. Kang Min menoleh dan langsung terpaku melihat sebuah mobil mewah putih berukuran besar. Dia tidak percaya anggota network yang datang menjemputnya memiliki kendaraan semahal itu. Dengan tingkah konyol, Kang Min mendekati patung logam terkenal di bagian depan mobil dan menjilatnya. Rekan barunya hanya bisa memandang dengan rasa malu melihat reaksi berlebihan tersebut. Tak lama kemudian, kendaraan mewah itu melaju di jalan kota. Kang Min duduk di kursi kulit sambil berteriak gembira menikmati kenyamanannya. Dia mengaku belum pernah menaiki kendaraan senyaman itu sepanjang hidup. Mobil melewati papan hijau yang menunjukkan bahwa mereka mulai memasuki wilayah Gangji. Kang Min berbicara dengan penuh semangat mengenai rencana besar di tempat tujuan. Pemuda berambut abu-abu hanya tersenyum ramah meski terlihat sedikit lelah menghadapi energinya. Mobil terus bergerak cepat dan sunyi di jalan raya. Kendaraan itu menyalip bus dengan gerakan presisi sebelum kembali ke jalur. Namun, suasana di dalam kabin perlahan berubah. Kang Min menghentikan tingkah konyol dan kembali memasang tatapan dingin karena menyadari bahaya sebenarnya sedang menunggu di depan. Pemuda berambut abu-abu memberikan senyum misterius, seolah juga menyimpan rahasia. Ia menundukkan kepala dengan tenang, sementara kedua tangannya berada di atas pangkuan. Kang Min terus mengamati setiap gerakan rekannya secara saksama. Meski begitu, ia tetap menunjukkan senyum percaya diri karena sudah mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan. Keduanya saling bertukar senyum, seolah percaya bahwa kerja sama mereka akan berjalan baik. Kang Min memutar tubuh sedikit untuk memperhatikan bagian belakang kendaraan dan memastikan tidak ada ancaman tersembunyi. Setelah itu, pandangannya turun menuju pergelangan tangan sang pemuda. Sebuah detail kecil langsung membuat ekspresinya berubah. Jam digital yang dikenakan pemuda itu memiliki model yang sangat dikenalnya dari hasil penyelidikan. Layar tersebut menunjukkan waktu menggunakan tampilan yang sama persis dengan jam milik pembunuh di rumah sakit. Kang Min langsung mengangkat kepala dengan keringat dingin. Dia baru sadar bahwa orang berbahaya yang menghabisi Haesu ternyata sudah duduk tepat di sebelahnya sepanjang perjalanan. Pemuda berambut abu-abu itu perlahan memperlihatkan sorot mata merah yang mematikan. Senyum ramahnya berubah menjadi seringai mengganggu yang menegaskan identitas sebenarnya. Kang Min kini berada di dalam mobil bersama seorang pembunuh network, jauh dari kota dan terus bergerak menuju tempat yang belum ia ketahui.